kuadrat plus Y kuadrat plus R kuadrat. Artinya apa? Nanti mungkin teman-teman juga suka membuat suatu apa proyeksi ya. Misalnya di sini ada theta, terus teman-teman nanti proyeksiin karena di sini tetanya tuh kalau di sini, nanti tetanya di sini. Nah, nanti teman-teman bakal dapatkan bahwa nilai Q di sini kan resultan ya. Atau mungkin kalau misal teman-teman simbolnya dengan R, R di sini tuh beda dengan R-nya di atas ya, teman-teman. Jadi R di sini itu adalah resultan atau nilai Q-nya atau apa. Nah, nanti berupa resultan dari kedua koordinat. Namun mungkin ini untuk kasus yang berbeda ya. Ini biasanya untuk kasus katrol. Jadi di sini aku cuma ngasih contoh beberapa contoh kendala yang mungkin biasanya teman-teman tinjau dalam kasus mekanikal Lagrange. Nanti aku bakal perbaiki lagi untuk ini ya, karena mungkin ini fungsi atau persamaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi nggak apa-apa, karena ini aku bahas materinya aja. Oke, selanjutnya ada persamaan kendala. Nah, persamaan kendala itu berbeda dengan kendala ya. Kalau persamaan kendala itu dia merupakan jumlah minimum atau bisa juga disebut jumlah koordinat umum ya. Karena di sini persamaan kendala itu disimbolkan dengan n kecil ya. N kecil ini dia persamaan kendala. Jadi uh, N kecil di sini itu dia persamaan kendala. Nah, di mana N kecil ini bakal menentukan kira-kira nanti total koordinat umum yang ada pada suatu sistem mekanika itu berapa. Yang nantinya ini bakal membantu kita untuk mencari nilai energi kinetik, energi potensial, Lagrangian, dan sampai ke persamaan Lagrange. Jadi persamaan kendala ini juga penting karena di sini juga bakal mencari tahu kira-kira total koordinat umum yang terletak pada suatu sistem itu berapa. Nah, koordinat umum itu bisa berupa satu, ada dua, ataupun bisa lebih dari dua. Namun umumnya biasanya suatu sistem mekanika sederhana itu memiliki satu koordinat umum. Tapi itu juga ditentukan dengan jumlah kendalanya. Nah, di sini ada persamaannya yaitu N sama dengan 3N plus M. Di mana untuk nilai dari si apa M kecilnya itu dia jumlah kendalanya. Oke. Ini kasus lagi M kecilnya ini dia jumlah kendalanya. Kemudian N besarnya ini dia jumlah partikel. Jadi nanti eh, jumlah koordinat umumnya tergantung dengan jumlah kopartikel dikurangi dengan jumlah total kendalanya. Mungkin nanti bakal lebih jelasnya pas aku nanti bahas soalnya. Oke, ini untuk pematik aja. Kemudian di sini ada istilahnya ada koordinat umum atau himpunan minimal dari variabel independen yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem fisik. Nah, misalnya di sini aku ada contoh, ada suatu koordinat umum Q yang ada dalam suatu sistem mekanika, di mana Q ini itu bisa berupa fungsi dari suatu variabel X ataupun variabel theta. Nah, ataupun juga bisa sebaliknya. Artinya apa? Koordinat umum ini adalah koordinat yang bisa mewakili satu sistem mekanika, di mana dia bisa menjadi hubungan atau dia bisa punya hubungan dengan variabel-variabel yang lain yang tidak konstan ya. Misalnya di sini dengan X dan juga dengan theta. Nah, misalnya di sini aku tulisnya X sebagai fungsi dari Q dan juga theta itu sama dengan Q cos theta. Artinya dalam variabel X ini dia memuat variabel Q dan juga theta. Nah, di sini ternyata Q juga bisa dihubungkan dengan Y. Nah, ada Y sebagai fungsi Q dan juga theta, di mana Y itu adalah Q sin theta. Ini hanya contoh aja teman-teman. Jadi aku belum jelasin kayak kasusnya kayak gimana, tapi ini contoh koordinat umum gitu. Dan mungkin teman-teman harus paham juga karena koordinat umum di sini akan menjadi landasan utama untuk mencari persamaan gerak nantinya. Nah, dalam energi kinetik, energi potensialnya dan lain-lain, ketika kita nyari Lagrangian, kita harus mencari bentuknya di mana sebisa mungkin, seminim mungkin ada beberapa koordinat terlibat di situ. Artinya jangan kita tumpahin semua koordinat di situ. Kalau misal kita masukkan semua koordinat itu nanti bakal rancu dan kita tidak bakal menemukan nilai persamaan gerak yang kita cari. Artinya koordinat umum di sini adalah suatu perwakilan kayak mungkin kalau misal di mekanika Newton itu ada pusat massa. Nah, kalau di mekanika Newton ada pusat massa di mana pusat massa adalah perwakilan dari beberapa partikel yang ada di sistem tersebut untuk nanti kita cari misalnya kecepatannya atau cari momentumnya dan lain sebagainya. Nah, koordinat umum di sini juga suatu perwakilan dari suatu sistem mekanika di mana ketika kita tinjau dan kita cari persamaan geraknya, nanti kita tinggal analisis aja energinya yang berdasarkan dari koordinat umum yang kita pilih gitu atau kita tentukan. Nah, koordinat umum ini bisa di soal nanti di UTS nanti itu bisa ditentukan oleh eh, yang membuat soal. Jadi misalnya di soalnya diminta dengan ketinggian satu misalnya sebagai koordinat umum atau dengan Y sebagai koordinat umum atau dengan Q sebagai koordinat umum.
Itu tergantung nanti kira-kira si pembuat soal. Namun kalau misal tidak ditentukan, kayak dari soal itu langsung nanyain kayak koordinat umumnya berapa. Nah, berarti di situ kalian sendiri yang memilih koordinat umumnya itu kalian mau pakai apa. Intinya, syarat utama sebagai koordinat umum adalah dia adalah kau itu dia harus harus variabel atau koordinat yang bergerak, artinya dia tidak konstan. Eh, jadi syarat utama dari koordinat umum itu dia tidak konstan. Karena kalau konstan kan dia nggak berubah, artinya dia stuck di situ atau statis. Dia syarat utamanya ya tidak konstan. Jadi KU-nya itu dia tidak konstan. Jadi kita bisa nanti dapatkan nilai dan kecepatannya dan juga percepatannya. Kemudian di sini ada kecepatan. Nah, seperti yang mungkin teman-teman tahu, definisi kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Nah, posisi di sini bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa Q, atau R, ataupun variabel lain. Di mana ini turunan pertama terhadap waktu. Misalnya di sini, kalau misalnya aku punya suatu partikel dengan posisi X, berarti ya, oh ya, maka kecepatannya itu adalah turunan pertama dari X itu sendiri terhadap waktu, yaitu X dot ya. Di sini X dot ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya aku punya lagi di sini bentuk lain, di mana X-nya itu ataupun posisi X-nya itu adalah didefinisikannya sebagai L sin theta. Nah, kalau bentuknya itu L sin theta, berarti kita harus tahu dulu nih, kira-kira si L di sini itu konstan atau enggak, dan theta yang di sini juga konstan atau enggak. Nah, kalau misal ada keterangan di soalnya, misalnya L-nya itu konstan dan theta yang tidak konstan, berarti L-nya itu kita pandang sebagai konstanta. Nah, kita turunkan si X tersebut terhadap waktu. D per dt dari L sin theta ya. Nah, L-nya konstan, berarti dia tidak berubah. Nah, kita turunkan theta-nya. Turunan dari sin theta terhadap waktu itu adalah turunan dari sin-nya, yaitu cos. Ya. Kemudian kita turunkan juga theta yang di dalam sin-nya itu terhadap waktu. Berarti jadi theta dot. Nah, theta dot-nya itu keluar ya. Ini ada theta dot di sini. Nah, kemudian selain itu juga, kalau misalnya kita punya bentuk posisi partikelnya itu adalah X sama dengan L sin theta, di mana L-nya itu yang nggak konstan, dan yang konstannya itu adalah theta, ya berarti X dot-nya itu sama dengan D per dt dari ini kan. Nah, berarti yang jadi dotnya itu cuma L-nya doang. L-nya doang, jadi L dot, sin theta-nya kita pandang sebagai konstanta. Berarti sin theta-nya itu sama dengan sin theta lagi kalau diturunkan, karena dia konstanta dipandang. Nah, kalau misal di sini kasusnya lain lagi, misalnya X-nya kita ada L sin theta. Namun di sini yang baik L maupun theta-nya itu dia sama-sama tidak konstan, artinya mereka berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, berarti di sini kita harus turunkan parsial ya, teman-teman, karena keduanya itu bergantung terhadap waktu. Di sini ada mungkin ini pakai rumus ini ya, teman-teman. U aksen P ditambah U P aksen, di mana U-nya itu adalah L diturunkan U aksen P, berarti U aksennya itu adalah L dot, ini L dot, teman-teman. Terus kemudian sin theta-nya itu kita pandang sebagai P. U aksen P berarti tetap sin theta ditambah U P aksen. U-nya berarti dari L P aksennya adalah turunan dari sin theta-nya itu sendiri, yaitu theta dot dikali cos theta. Nah, kemudian selain kecepatan, kita juga di mekanika Lagrange itu belajar terkait dengan energi kinetik ya. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu partikel saat dia bergerak gitu. Nah, seperti yang mungkin teman-teman ketahui sebelumnya, energi kinetik itu ada dua ya, teman-teman. Ada energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Kalau yang translasi itu dia geraknya linear gitu. Artinya si partikel tersebut tidak bergerak secara rotasi atau berputar. Namun energi kinetik rotasi itu dia hanya berada pada suatu benda yang berputar. Misalnya bola yang menggelinding, ataupun ketika ada katrol, dan lain sebagainya. Intinya yang berputar dia pasti memiliki energi kinetik rotasi. Oke. Nah, biasanya untuk energi kinetik translasi itu bentuknya adalah setengah mp kuadrat ya. Di mana p kuadratnya ini yang mungkin nanti kita bakal dapatkan bentuk yang berbeda-beda dalam setiap kasus mekanika Lagrange ini. Nah, misalnya di sini ada suatu partikel yang bergerak pada sumbu X, Y, dan Z. Berarti bentuk energi kinetik translasinya itu adalah resultan dari setiap kecepatan yang ada di sini. Di mana kecepatannya itu pasti, karena di sini ada X, Y, Z, ada 3 kecepatan yang muncul. Yaitu kecepatan pada arah X, kecepatan pada arah Y, dan kecepatan pada arah Z. Atau mungkin di sini lebih ininya ada X dot, karena tadi P-nya dikuadratkan, berarti X dot kuadrat, ditambah Y dot kuadrat, ditambah Z dot kuadrat. Ini bentuk energi kinetik untuk suatu partikel yang bergerak di 3 sumbu sekaligus. Namun misalnya kalau suatu partikel hanya bergerak di bidang miring, kayak gini, ini sumbu X, ini sumbu Y,
misalnya di bidang miring, nanti misalnya dia bergerak balok misalnya, antar lurus saya. Balok bergerak dari atas ke bawah. Dia kan hanya bergerak dalam dua sumbu ya, yaitu Y sama X. Artinya dia hanya ada di sumbu Y sama X, berarti energi kinetiknya itu hanya sampai sini ya teman-teman. Energi kinetik translasinya. Jadi dia hanya setengah M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat. Nah, besar X dot dan juga Y dotnya itu tergantung dari posisinya yang tadi, teman-teman. Jadi nanti mungkin analisis lebih lanjutnya bakal teman-teman temuin di kasus yang nanti bakal aku bahas di soal. Oke, kemudian energi kinetik rotasi. Nah, umumnya bentuk energi kinetik rotasi itu adalah setengah I dikali omega kuadrat. Di mana I-nya itu adalah momen inersia, kemudian omega kuadrat itu adalah, omeganya itu adalah kecepatan sudut ya. Nah, di mana kecepatan sudut atau omega itu setara dengan apa? Setara dengan theta dot ya, atau turunan pertama dari theta. Karena kan omega itu kecepatan sudut, dan sudut itu biasanya kita tinjau itu dengan theta. Sama aja kayak omega itu adalah perubahan sudut terhadap waktu atau persatuan waktu. Kemudian bentuknya itu kayak gini ya. Nah, itu bentuk I-nya ini tergantung ya. Karena mungkin setiap partikel atau benda, misalnya ada silinder kejal atau bola ataupun benda-benda yang lain yang menggelinding ataupun berputar itu memiliki nilai momen inersia yang berbeda-beda. Nah, biasanya mungkin ibunya kalau misal disuruh nyari sampai detail apa kayak bentuk energi yang detailnya itu biasanya dikasih tahu di soal kayak bentuk I-nya itu seperti apa. Misalnya mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya uh, mengerjakan soal di pertemuan awal-awal itu ada definisi dari ibunya untuk bentuk I itu ada MR kuadrat ya untuk paling maksimalnya, atau bisa pokoknya nilai nilainya itu nanti berkisar antara hanya 1/2 MR kuadrat atau 2/5 dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti yang di soal kalau diketahui. Kalau nggak diketahui, teman-teman bisa misalkan kayak misalkan I-nya itu kalian tulis saja di pas kalian ngerjain, misalnya I-nya itu sama dengan MR kuadrat, atau mungkin kalau misalnya teman-teman malas misalin ya udah kalian tulis aja I sampai nanti dapat persamaan geraknya, itu juga nggak masalah. Itu kalau misalnya teman-teman nggak dikasih tahu nilai dari si ininya, si I-nya atau momen Inggris yang ini. Kemudian di sini ada nah, kalau misalnya teman-teman nanti nyari atau ninjau energi yang bakal kalian gunakan untuk mencari Lagrangian, itu harus kalian masukinnya itu energi kinetiknya bukan salah satunya. Jadi yang harus kalian masukin itu adalah eh, penjumlahan dari energi translasi dan energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasinya. Karena suatu sistem itu bisa aja memiliki keduanya gitu. Jadi teman-teman harus memasukkan energi kinetik total ya, bukan hanya salah satunya aja. Kecuali kalau misalkan di sini ada sistem misalnya ada bola yang berputar, dia tidak memiliki energi kinetik translasi. Ya udah berarti karena nol, ya energi kinetik yang dipakainya energi kinetik rotasi aja. Misalnya atau misalnya ada balok di bidang miring, karena dia tidak berputar dan dia hanya memiliki energi kinetik translasi, berarti nanti yang teman-teman pakai itu hanya energi kinetik translasinya aja. Oke, selanjutnya ada energi potensial, yaitu energi yang muncul karena adanya simpangan atau ketinggian partikel dari titik asalnya. Nah, jadi mungkin ini ada 3 jenis ya. Kalau energi potensial ada gravitasi, ada listrik, dan juga pegas. Nah, yang secara umum kita sering pakai di mekanika Lagrange itu adalah energi kinetik gravitasi yang bentuknya MGH dan juga energi kinetik potensial pegas. Energi potensial pegas. Yaitu bentuknya itu adalah setengah Kx kuadrat. Di mana X kuadrat itu adalah X-nya itu adalah simpangan dari si pegas tersebut. Oke, kembali lagi kayak tadi, kalau misalnya teman-teman nyari Lagrangian, jangan hanya cuma pakai salah satunya aja. Jika suatu sistem itu memiliki keduanya, artinya teman-teman harus menggunakan energi potensial yang totalnya. Jadi kalian jumlahkan energi potensial gravitasi dan juga energi potensial pegasnya. Kalau misalkan satu sistem itu memiliki keduanya. Oke. Nah, kemudian ada fungsi Lagrangian. Fungsi Lagrangian itu adalah suatu fungsi yang menggambarkan dinamika suatu sistem mekanika. Artinya kita mau melihat bagaimana suatu sistem itu bergerak berdasarkan energinya. Nah, di mana bentuknya itu adalah L sama dengan T min V, energi kinetik total dikurangkan dengan energi potensial totalnya. Nah, kemudian ada persamaan gerak Lagrange. Persamaan gerak Lagrange ini adalah suatu persamaan yang nanti bisa kita cari untuk mendapatkan persamaan gerak ataupun percepatan gerak dari suatu sistem atau suatu partikel. Nah, bentuknya itu D per dt dari do L per do Q dot dikurangi dengan do L per do Q sama dengan 0. Di mana Q-nya ini adalah koordinat umum. Jadi mungkin teman-teman kalau misal dari awal
koordinat umum yang dipilihnya itu adalah X, berarti nanti do L per do Q. Sorry, do L per do X dot min do L per do X. Kalau teman-teman dari awal koordinat umum yang dipilihnya adalah theta, berarti nanti bentuknya D per dt dari do L per do theta dot dikurangi do L per do theta selain 0. Jadi Q-nya ini tergantung bentuk yang teman-teman ambil atau tergantung koordinat umum yang teman-teman ambil. Oke, ini kalkulus variasi ya. Mungkin ini materi yang terbaru. Di sini aku nggak banyak tulis karena mungkin bentuknya juga seperti ini aja. Yang bedanya itu mungkin kasus-kasusnya. Nah, kalkulus variasi ini adalah suatu fungsi yang mengoptimalkan suatu integral. Nah, biasanya mungkin teman-teman secara umum kayak ada suatu integral yang sangat rumit di mana dia tidak memiliki batas dan kita disuruh nyari nilai optimumnya. Entah misalnya kita nyari jarak terpendek atau entah mungkin kita disuruh nyari waktu terpendek. Dimana kalau misalnya kita ingin meminimumkan waktu ataupun jarak ya, kita cari turunan pertama yang bisa meninggalkan nol. Atau kalau misal di dalam itu kalkulus umum ya, kalau kalkulus variasi kita itu cari persamaan Euler Lagrange, di mana ya mungkin ini udah bisa meninggalkan nol ya. Jadi intinya ini tuh dibuat untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi yang kita punya. Ataupun ini juga bisa kita cari untuk aplikasi dari dalam dunia fisika, misalnya kita nyari hukum Snellius ya, kemarin mungkin teman-teman udah turunin gimana N1 sin theta 1 itu sama dengan N2 sin theta 2. Itu salah satu aplikasi dari kalkulus variasi. Atau mungkin kalau misalnya kita nyari jembatan Broglie-Nordström, itu juga salah satu aplikasi dari kalkulus variasi. Nah, bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya bentuk umum dari DS ini kalau dua dimensi ya, karena di sini asumsinya dua dimensi, ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, berarti kalau misalnya kita cari ds doang, berarti ds adalah akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Dan kalau kenapa bisa bentuknya kayak gini, ya berarti tergantung nih. Misalnya kita pengen si bentuk ds-nya ini itu untuk dx. Misalnya aku pengennya yang dx, berarti kita cari dikaliin aja. Bisa dikali dx per dx, karena ini kan nggak mengubah nilai ya, teman-teman. Kalau dikali dx per dx, karena dx per dx nilainya 1 ya, dia tidak merubah nilai dari si ds ini. Berarti kalau kita bentuk lainnya dari ini itu adalah, nah dx-nya ini, karena yang di bawah, misalnya aku mau masuk ini, dx yang di bawah ini ke dalam akarnya. Karena dx di luar itu pangkat 1, kalau misal aku masukin ke akar, berarti dia pangkatnya menjadi 2. Ya, karena kan akar dari dx ini, akar dari dx kuadrat itu sama dengan dx kan. Berarti ini bentuknya jadi ini dx kuadrat per bentar. Ini ada dx kuadrat per dx kuadrat ya ditambah dengan dy kuadrat per dx kuadrat. Jadi si dx itu masuk ke dalam ya teman-teman. Karena dia jadi pembagi ya semuanya harus dibagi dx kuadrat di dalam. Oke. Nah, di sini ada dx ya, karena yang di atas dia nggak diubah ya taruh di sini aja. Nah, kemudian kita lihat di sini ada dx kuadrat per dx kuadrat. Nah, itu kan nilainya 1 ya. Berarti kita bisa tulis di sini jadi akar karena dx kuadrat pada x kuadrat 1 ya di 1 plus. Nah, teman-teman ingat ya, kalau ada bentuk x aksen, dia itu nilainya adalah dx per dy. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya itu y aksen, itu nilainya adalah dy per dx. Nah, dan di sini kita lihat ada dy kuadrat per dx kuadrat. Ya berarti nilai dy kuadrat per dx kuadrat ini adalah nilai dari y aksen kuadrat kan. Ya. Nah, jadi di sini ada y aksen kuadrat. Dx-nya tetap. Makanya di sini ds-nya itu ada sama dengan 1 plus y aksen kuadrat dx. Itu tuh bentuknya dari sini. Nah, begitupun kalau misalnya teman-teman pengen bentuknya itu dy, ya udah nanti dx per dx-nya diganti jadi dy per dy. Nanti dy-nya bakal masuk ke dalam, sehingga nanti di dalamnya itu bakal ada yang bentuknya seperti ini, yang kedua. Bisa teman-teman buktiin sendiri ya. Karena ini sebenarnya namanya juga kalkulus variasi. Berarti kita memvariasikan suatu fungsi
agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Atau kita nyari yang paling sederhana bentuknya sehingga kita bisa cari penyelesaian atau solusinya bagaimana. Nah, kemudian ini ada rumus DT soalnya seperti VDS. Nah, sebenarnya itu rumus kecepatan biasa ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingat di PKU mungkin, P itu kan dia itu DS DS per DT. Nah, di mana S-nya ini kan dia bisa berupa DX, bisa berupa DY, ataupun DZ. Tergantung nanti si benda tersebut bergerak di arah mana. Tapi kenapa dia pilihnya DS? Karena kembali ya, dia tuh membuat suatu resultan dari setiap posisi yang ada di situ. Karena DS di sini tuh dia memuat variabel X dan juga Y. Jadi ini DS per DT. Itu sama dengan P. Berarti kalau misal teman-teman pengen cari DT, ya bentuknya bisa jadi kayak gini. Tinggal dipindah ruas saja. Kalau teman-teman ingin cari DS, berarti bentuknya DS sama dengan seperti DT. Sorry, DS sama dengan PDT. PDT. Jadi itu tergantung nilai dari si variabel yang ingin kita cari. Tapi itu pun kalau misalkan teman-teman di soalnya itu diketahui kecepatannya atau diketahui posisinya dan lain-lain. Tapi kalau bentuknya cuma integral dan kita disuruh nyari penyelesaian, ya kita pakai tinjauan yang biasa kita pakai aja di kelas. Gitu. Nah, ini mungkin materi ya tentang kalkulus variasi. Aku nggak banyak nyari materi karena di sini sebenarnya tujuan aku di sini ingin ngebahas soal UTS tahun 2020 berapa ya? 2022 kalau nggak salah. Karena dulu di pas aku ujian kemarin itu ada beberapa soal yang mirip dan bahkan itu hampir sama persis gitu dengan soal yang muncul di UTS aku gitu. Jadi ini ada 4 soal, ini udah aku pisahin sebenarnya. Ada 4 soal. Ada yang pertama itu terkait dengan bidang miring, kemudian yang kedua itu terkait dengan pegas, yang ketiga itu bandul ya digabung dengan pegas, dan yang terakhir itu tentang kalkulus variasi. Oke, mungkin aku bakal mulai dari yang kasus pertama dulu atau soal nomor 1 dulu ya. Oke. Nah, untuk nomor yang ini itu sebenarnya eh, mungkin teman-teman juga pernah yang mungkin di paralel 2 ya pernah belajar juga di kelas. Sebenarnya ini bentuknya sederhana ya, kayak mungkin kayak dari kalimat soalnya aja yang mungkin bikin bingung ya, karena di sini ada tulisan sebuah silinder kejal bergerak awalnya menggelinding tanpa slip. Kemudian pada suatu bidang miring, tapi yang ditanya justru dia ketika mengalami slip. Nah, sebenarnya tuh perbedaan antara kasus ini ketika dia slip dan tanpa slip. Misalnya tanpa dulu deh. Tanpa slip itu artinya apa? Kalau tanpa slip berarti kan si bolanya itu atau si silindernya itu dia menggelinding sempurna. Jadi dia memiliki EK rotasi. Tapi kalau misal keterangannya itu dia slip, ya kalian bayangkan aja ada sepeda yang lagi berjalan dari atas ke bawah gitu. Kalau dia slip kan dia berarti bola apa sih itunya kan direm misalnya, direm. Bayangin aja direm, berarti kan si bolanya itu dia tidak berputar kan. Jadi asumsinya kayak gitu. Kalau dia bolanya tidak berputar, berarti dia tidak memiliki energi kinetik rotasi, tidak memiliki EK rotasi. Nah, ini contohnya aja. Aku nggak bakal tulis lebih lanjut karena ini cuman keterangan aja. Tapi kita bakal fokus di soal yang sedang kita tinjau. Jadi kita bakal nyari yang posisi saat si benda itu tidak, sorry, posisi saat benda itu slip. Gimana ditanyainnya tuh ada 4. Yang pertama itu ada kendalanya apa, persamaan kendalanya bagaimana, koordinat umum sistemnya itu juga bagaimana. Atau apa yang dipilih jadi koordinat umum. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, aku selalu saranin ke teman-teman sekalian untuk nyari eh, solusi dari kasus seperti ini. Itu yang pertama teman-teman harus lakukan itu adalah meninjau gambarnya. Kayak bentuknya seperti apa. Kan mungkin ke gambar lagi di sini. Ini ada bola menggelinding. Ini itu ada sumbuki. Ini anggap lurus saja teman-teman. Ini sumbuki. Nah, di sini tuh kita bisa asumsiin aja ini sumbu X, yang ke atas dia sumbu Y.
Oke, ini Q ya, sorry, Q. Nah, tadi kan dia awalnya dia menggelinding dengan tanpa slip ya. Berarti kan dia tuh udah menggelinding duluan. Kemudian mungkin misalnya ya, aku pilih di titik ini misalnya, di titik ini tuh dia slip. Oke, berarti misalnya aku bikin gambar lagi. Oke. Nah, misalnya di titik ini dia slipnya. Dia tuh udah berjalan sejauh Q, tapi dia tiba-tiba slip. Oke. Nah, ini misalnya bentuk awalnya atau awal titik pusat awalnya. Dia menjauh sedikit. Nah, kalau dia tinjaunya di situ, berarti kita seperti biasa ya. Di sini ada sudut nih, ada sudut. Ada sudut di sini. Sudutnya itu C. Oke, dan theta ya. C. Oke. Jadi nanti ini kita bakal uraikan. Nah, eh ini kita bisa proyeksiin ya. Jadi ada lagi sisa jaraknya ke sini. Itu misalnya berapa nanti kita tentukan. Kemudian seperti biasa karena suatu benda itu pasti ada gaya gravitasi, berarti ada yang ke bawah lurus ya. Kita buat proyeksinya seperti ini, dan ada juga yang lurus ke arah sumbu X. Ini yang Y, ini yang X. Oke. Nah, sekarang kita analisis dulu nih. Kira-kira tetanya di mana? Karena kan ini tetanya kan di bidang miring ya. Tapi kalau misalnya kita tinjau di bolanya itu, kira-kira ketika kita buat proyeksi, tetanya itu sama seperti bola, sama seperti di mana tetanya gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar ya. Kalau kita ingin menentukan suatu posisi teta, dan kita bisa bikin bikin kayak gini aja. Bikin kayak gini garis. Satu, dua. Nah, anggap lurus ya teman-teman. Ini misalnya tetanya kan di bidang miringnya itu posisinya di sini nih. Ya, ini tetanya di sini. Nah, yang sama itu biasanya yang eh, seberangnya. Misalnya di sini, kalau ini tetanya di sini, berarti yang sama tuh di sini. Oke, tetanya sama nilainya. Artinya eh, dia tuh nggak merubah ini ya. Kayak pokoknya sama nilainya. Nah, kalau misal teman-teman lihat di proyeksi ini, yang bentuknya mirip dengan seperti ini, ada yang lurus, terus tiba-tiba ada yang ke bawah diagonal. Nah, itu kan di sini kan letaknya. Benar nggak? Ya. Berarti ini adalah taksinya ya. Kalau kita tinjau dari bolanya. Kalau dari bidang miring kan jelas di sini. Tapi kan dari bolanya kita nggak tahu. Makanya kita tinjau dengan cara teta ini. Apa? Cara tinjau teta ini. Dan ternyata tetanya di sini. Ya udah kita buat segitiga aja seperti biasa. Oke. Kita bikin segitiga. Karena ini juga bisa bentuknya segitiga ya. Ini nilainya. Nah ini ada ke sini. Oke. Nah, jadi tetanya di sini ya. Ini C, sorry, bukan teta. Oke, selanjutnya kita kan nggak tahu nilai dari apa si yang ini itu berapa ya, si apa resultannya. Nah, tadi kita tahu bahwa bola itu tadi awalnya tuh ditaruh di sini, di titik ini, dia di menggelinding. Dia udah berjalan sejauh Q. Kita asumsikan aja ya, misalnya di sini ada panjang dari bidang miringnya itu, panjang dari bidang miring ini, anggap lurus ya teman-teman. Eh, Misalnya panjangnya itu dari atas ke bawah itu totalnya itu L. Oke. Nah, berarti untuk sisa si benda ini ketika dia slip, berarti di sini nilainya berapa? Totalnya L. Terus dia udah berjalan sejauh Q. Berarti nilainya itu adalah L min Q. Benar nggak? Nah, kalau udah seperti ini, karena ini bentuknya resultan. Ini kan resultan vektornya. Nah, di sini ada yang ke bawah. Nah, sebelum yang ke bawah deh, aku nyari yang di sini dulu. Yang nempel sama theta, itu biasanya sudutnya apa? Yang nempel theta itu biasanya cos ya. Berarti di sini L min Q dia tetap ya, karena dia resultannya dikali dengan cos, bukan theta ya, berarti C cosnya, itu sudutnya C. Kemudian yang ke bawah, nah kalau yang nggak nempel theta itu biasanya sin ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja L min Q sin C. Oke, berarti kalau misal teman-teman lihat lagi di sini, berdasarkan proyeksi ini, nilai L min Q cos C itu dia setara dengan apa? Lihat sumbu apa dia? Sumbu X ya teman-teman. Jadinya di sini sama dengan X. Kemudian yang L min Q sin C itu dia adalah sumbu Y. Oke. Nah, ini juga setara dengan ketinggiannya. Ketinggian si bola ini ketika dia slip ya. Dan ketika dia bergerak ke bawah dengan slip.
Oke, kalau udah seperti itu, teman-teman lanjut ke eh, ngerjain soal yang lainnya atau komponen lainnya. Kita udah analisis gambarnya nih. Nah, sekarang kita langsung ke nomor A-nya itu. Kita langsung ke bagian A, kita nyari kendala. Oke, nah kembali lagi sebelum ke kendala, aku selalu bilang, kalau teman-teman ingin tahu kendala suatu sistem, teman-teman harus uraikan dulu semua koordinat yang ada pada sistem itu. Aku biasanya tulis judulnya itu analisis koordinat. Nah, analisis koordinat ya teman-teman. Oke, analisis koordinat artinya aku bakal uraikan semua koordinat yang ada pada sistem itu atau yang terlibat ketika si bola itu atau si silinder berjari itu dia berjalan atau bergerak ke bawah. Nah, di sini ketika dia ke bawah, itu nilainya apa? Aku bakal asumsiin aja. Misalnya di sini ada X sama Y. Berarti ada X, ada Y, ada Z. Nah, itu adalah ketiga koordinat yang yang mungkin ataupun yang terlibat. Entah dia konstan ataupun nggak konstan, kita tulis aja semuanya dulu. Oke, selanjutnya apa? Karena dia berputar, itu berarti ada theta X, koma, theta Y, koma, theta Z. Oke, nah sekarang kalau udah analisis koordinat, eh, kira-kira ada lagi nggak koordinat yang terlibat di sini? Nggak ada ya teman-teman, karena kan dia hanya bergerak dalam arah X, Y, Z, kemudian dia juga bergerak dalam arah theta X, theta Y, theta Z. Itu kemungkinannya yang theta X, theta Y, theta Z ya. Oke, kalau udah analisis koordinat dan semua koordinat udah kita uraikan, sekarang kita masuk ke kendalanya. Oke, kendalanya gimana? Kita lihat aja. Nah, sekarang kita analisis nih. Ketika benda ini bergerak ke bawah, menggelinding ke bawah. Oh, sorry. Karena dia slip, berarti dia nggak menggelinding ya, teman-teman. Jadi bolanya itu kayak roda sepeda yang direm aja. Direm sampai eh, keras banget itu, sampai dia nggak berputar. Berarti dia yang konstannya yang mana? Nah, biasanya aku tinjau yang konstannya dulu. Karena dia bergerak dari titik ini ke bawah, itu berarti kan dia bergerak dalam arah Y dan juga X kan. Otomatis, berarti dia nggak bergerak dalam arah Z kan. Ya kan? Ini aku tandain dulu di analisis koordinat yang atas. Kemudian karena kembali ya, dia tidak berputar. Dia tidak berputar di theta X, dia tidak berputar di theta Y, dia juga tidak berputar di theta Z. Nah, logikanya kalau dia tanpa slip, dia itu berputar dalam arah theta Z. Namun, karena dia tidak slip, karena dia slip, dia juga tidak berputar akhirnya di theta Z. Artinya, theta yang di sini semuanya itu konstan. Oke. Nah, yang aku bulatin di sini itu dia yang konstan, teman-teman. Nah, aku bakal tulis di sini. Berarti di sini ada Z, theta X, theta Y, theta Z, dia itu sama dengan konstan. Oke. Karena dia nggak bergerak gitu. Dia nggak ikut terlibat ketika dia bergerak. Si benda itu, partikel itu bergerak, si partikel itu nggak bergerak di arah itu. Tuh, makanya di sini aku sebut konstan. Oke. Kira-kira kendala yang lain apa? Nah, sekarang teman-teman lihat di proyeksi yang tadi aku buat. Ini ada resultan nih. Artinya di sisa gerak dia ketika dia slip itu ada L min Q. Nah, di mana L min Q itu adalah resultan dari si vektor ini. Nah, artinya apa? Kalau misal L min Q ini aku kuadratkan, maka eh, yang di sini juga aku kuadratkan itu. Apa sih L min Q kuadrat, apa L min Q cos theta bla 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 juga dikuadratkan. Artinya dia tuh resultan dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Karena dia bentuknya kayak gini kan, dia resultan vektor kan. Kalau misal teman-teman lihat ini resultan vektor si L min Q ini. Jadi nanti bentuknya itu bakal sama. Nanti coba teman-teman manual aja kayak dikuadratkan semua. Nanti teman-teman kuadratkan L min Q cos theta ditambah dengan dikuadratkan terus ditambah dengan L min Q sin theta dikuadratkan juga. Nanti hasilnya bakal sama dengan L min Q kuadrat. Itu bisa teman-teman buktiin sendiri. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, berarti ini kan kendala yang kedua. Oke. Kalau misalnya aku tulis manual itu bakal panjang banget, jadinya aku langsung aja ya di sini. L min Q kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Nah, kalau teman-teman tinjau di sini, semua koordinat di sini tuh sudah aku definisiin. Artinya,
X sudah aku koordinat apa definisiin, Y sudah aku. Oh iya, sorry, ada yang satu yang ketinggalan ya. Aku lupa nambahin di sini ada key ya. Karena dia tadi bergerak sepanjang arah key. Jadi ada key di sini. Tapi key itu dia tidak dipandang sebagai sumbu ya. Jadi dia arah aja, arah pergerakannya aja, arah si partikelnya aja. Nah, kalau teman-teman tinjau di kendala di sini, semua koordinat yang tadi kita analisis itu terlibat dan sudah tercantum di kendala ini. Ya, misalnya di sini ada yang konstannya itu ada Z, theta X, theta Y, theta Z. Nah, itu sudah terdefinisi semua di sini. Kemudian sekarang apa? X, Y, Z, sorry, X, Y sama Q yang bergeraknya, dia juga sudah terdefinisi di sini, di mana ada Q di sini, ada elemen Q kuadrat. Nah, kita bisa otak-atik bentuk elemen Q kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ini menjadi bentuk Q kuadrat sama dengan bla bla bla, atau X kuadrat sama dengan bla bla bla, atau Y kuadrat sama dengan bla bla bla. Artinya apa? Ini tuh dalam persamaan ini, ya, itu tuh sudah mencakup tiga koordinat yang bergerak. Koordinat X sudah ada di sini, koordinat Y sudah ada di sini, begitu pula dengan koordinat Q. Artinya apa? Ini adalah batasan untuk koordinat yang bergerak, di mana semuanya sudah terdefinisi di sini sebagai fungsi dari koordinat yang lain artinya. Jadi sebenarnya kita sudah punya pilihan. Untuk menentukan koordinat umum, kita bisa pakai yang mana? Bebas. Teman-teman bisa pakai X, bisa pakai Y, bisa pakai Q. Karena syarat utama koordinat umum adalah dia yang bergerak, ataupun si partikel tersebut harus bergerak pada arah si koordinat umum itu. Di mana syarat lainnya itu adalah si koordinat umum harus bisa mempunyai hubungan dengan koordinat yang lain. Nah, misalnya kita pilih Q, dia juga bisa nanti hubungannya dengan X kuadrat sama Y kuadrat. Karena kita bisa buat si Q ini sebagai fungsi dari X dan juga Y. Nanti sama dengan bla bla bla. Bisa diotak-atik nantinya. Begitu pula dengan si X-nya. X juga bisa kita buat sebagai fungsi dari Q sama Y. Bla bla itu juga bisa. Atau teman-teman mau buat Y sebagai fungsi dari Q sama X. Itu juga bisa. Artinya ini eh, teman-teman udah bebas nih nentuin koordinat umumnya mau yang mana. Oke. Karena semuanya udah kita definisikan dan dia udah masuk ke kendala yang kita buat. Jadi intinya L min Q kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah batasan di mana si koordinat itu bergerak gitu. Jadi ini juga masuk kendala. Nah, sekarang kita bakal total ini. Kira-kira tadi dari uraian yang kita dapat, ada berapa total kendala yang didapat? Nah, kita itu aja. Yang pertama ada Z, 1, 2, 3, 4. Dan ini kita hitung satu ya, 5. Berarti total eh, total kendalanya itu, atau simbolnya M kecil ya, itu sama dengan 5 ya, teman-teman. Sorry, ada 5. Oke, M kecilnya ada 5. Nah, selanjutnya apa? Ditanya persamaan kendala. Oke, kita langsung ke persamaan kendala. Di sini aja, teman-teman. Persamaan kendala. Nah, persamaan kendala itu rumusnya apa? N sama dengan 3N besar dikurangi M kecil. Nah, kita nah sekarang aku tanya jumlah partikelnya berapa? Ya kita lihat aja di sini ada berapa partikel. Artinya ada berapa benda yang bermassa. Bisa kita katakan seperti itu. Ada bola dan juga ada bidang miring. Berarti ada berapa partikel? Ya, N-nya, N besarnya itu sama dengan 2 ya, Bang. N-nya 2. Berarti kita substitusi aja. Berarti N kecil sama dengan 3 dikali 2 ya, dikurangi dengan M kecilnya itu berapa tadi? 5. Berarti 6 min 5. Berarti N kecilnya sama dengan 1. Nah, ini adalah jumlah minimum koordinat umum ya. Jadi bentuk ini N sama dengan 1 itu adalah dia itu setara dengan jumlah minimum koordinat umum yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan si kasus ini. Karena N-nya sama dengan 1, berarti kita bisa pakai satu aja koordinat umum yang dipakainya. Kita bisa pilih X, bisa pilih Y, bisa pilih Q. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya teman-teman di soal ini ditanya koordinat umum apa yang dipilih, ya bebas teman-teman mau pakai apa. Ini aku tak hapus dulu ya. Sini doang. Oke, nanti catatannya aku bakal gitu jadi aman. Oke, nah sebelumnya aku bakal buat garis dulu biar enggak. Oke,
Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masukin, oh sorry, udah dapat tadi persamaan kendalanya ya. Nah, di sini ada juga pertanyaan terkait koordinat umumnya apa. Ya udah, karena tadi kita tahu bahwa di sini tuh ada satu koordinat umum yang bisa dipakai. Artinya kita nggak perlu beberapa koordinat umum, karena cuma satu kita bisa dapat persamaan gerak yang nanti kita bakal cari. Ya, kita masuk lagi. Berarti nanti ini tentukan koordinat umum. Oke, nah kalau untuk koordinat umum ya teman-teman pilih aja. Bisa bebas nih, bisa teman-teman pilih, bisa X, bisa Y, bisa Q. Nah, misalnya di sini aku mau milih koordinat umumnya itu sama dengan Q. Ya, oke. Berarti konsekuensinya apa? Nanti bentuk energi kinetik dan energi potensial yang aku bakal cari itu semuanya harus mengandung variabel Q. Dan kalau ada variabel yang lain, kita harus konversi dulu biar dia mengandung variabel Q. Oke, sebenarnya itu yang jadi syaratnya. Nah, kalau udah dapat bentuk koordinat umumnya ya udah kita masuk ke jawaban yang B. Oke, kita masuk ke bagian B. Di B itu ditanya energi kinetik. Oke, pertama aku mau nyari EK atau T ya. Nah, ingat teman-teman, energi kinetik yang dipakai itu energi kinetik total. Oke, T sama dengan apa? Nah, sekarang eh, karena kasusnya itu pas dia slip, berarti kan dia si rodanya itu kalau misal di sepeda itu nggak berputar kan. Artinya dia tidak memiliki energi kinetik rotasi. Nah, berarti yang kita pakai itu hanya EK translasi aja. Oke, kita hanya pakai EK translasi atau T translasi. Berarti nilainya di sini aku mau tulis bentuk umumnya dulu ya, teman-teman. Setengah M P kuadrat. Nah, sekarang berarti PR-nya adalah kita harus cari dulu P kuadratnya itu berapa. Kan? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, namun sebelum ke sini, aku mau cari posisi dulu. Karena di sini benda itu bergerak dalam arah X dan juga Y. Nah, sekarang aku mau, eh, sorry. Nah, aku bakal tulis dulu sini. Sini X itu tadi definisikan apa? X itu sebagai L min Q sin C. Sorry, cos ya kalau X. L min Q cos C. Nah, berarti kalau misal aku turunkan sekali terhadap waktu dan si cos apa si sudut si ini tuh dia konstan. Karena dia kan kalau teman-teman tinjau di gambarnya di bidang miringnya, dia itu hanya berupa nilai yang kayak jari-jari aja. Dia hanya berupa kemiringan aja dan dia nggak berpengaruh ketika dia bergerak dari atas ke bawah si bendanya. Artinya dia tetap aja segitu gitu. Berarti si ininya konstan. Nah, berarti kita turunkan nih sekali terhadap waktu. Berarti D per dt dari sini L min Q cos C. Oke. Berarti L diturunkan terhadap waktu kan dia 0 ya, karena di L juga konstan. Dia itu nggak berubah juga. Berarti yang bakal ada nilainya itu hanya Q-nya ya. Berarti turunan pertama terhadap waktu dari ini atau X dotnya itu bakal sama dengan minus Q dot ya, karena kita turunkan Q, karena Q di sini tuh berubah bergantung waktu, cos θ-nya tetap sorry, cos θ-nya oh iya, cos θ-nya tetap karena dia kan nggak bergantung theta ya, nggak bergantung si C. Oke, ini untuk X dotnya. Oke, nah selanjutnya karena nanti kita butuhnya P kuadrat, berarti kan ini kita harus cari kuadratnya dong. Nah, berarti di sini X dot kuadrat itu sama dengan kuadrat dari ini. Berarti minus Q dot cos C dikuadratkan. Nanti nilainya itu karena minus, meskipun minus di sini ya, kan dia dikuadratkan. Berarti kan dia tetap jadi plus kan. Artinya ya X dot kuadrat ini bakal plus gitu, bakal positif. Berarti nilainya jadi Q dot kuadrat cos C cos kuadrat C. Oke, ini untuk nilai X dot kuadratnya. Oke, nah selanjutnya apa? Selanjutnya yang Y. Y dot. Oke, sebelum ke Y dot kita harus definisiin Y-nya dulu. Oke. Nah, Y-nya itu apa? Yaitu
yaitu dia L min Q sin theta, sin C, sorry. Oke. Nah, berarti Y dot, yaitu sama kayak tadi ya, kita turunkan seperti tadi. Karena di sini L-nya konstan, C-nya juga konstan, ya berarti kita turunkan Q-nya doang. Berarti di sini jadinya minus Q dot K sin theta. Sorry, sin C. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, eh, teman-teman kuadratkan lagi, karena kita butuhnya kuadrat. Kuadrat, berarti Y dot kuadrat, itu sama dengan ini kuadratin. Berarti sama kayak tadi ya, karena minus masih dia nggak berpengaruh. Berarti jadi positif Q kuadrat sin kuadrat C. Oke. Jadi dia bentuk Y dot kuadratnya ini soalnya ini. Nah, sekarang kita cari tahu bentuk P-nya itu kayak gimana. Kayak mungkin P itu, teman-teman, P itu, dia tuh merupakan suatu resultan juga. Jadi P ini, kecepatan ini tuh dia resultan juga. Jadi kalau misalnya aku punya kurva kayak gini, ini misalnya kurva kecepatan ya. Misalnya di sini X dot, di sini Y dot. Nah, ini tuh P. Tapi ini, sorry ya, ini tuh harusnya Y dot kuadrat. Ini sumbu aja ya, bukan bukan nilai ya. Nah, berarti si P ini karena dia resultan. Oh, sorry, harusnya ini nggak kuadrat ya, yang X sama ini. Ya, ya. Jadi si P ini dia resultannya, artinya apa? Berarti kalau kita ini P kuadrat itu sama dengan apa? P kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berarti V-nya itu sama dengan apa? Eh ya udah, ya usah, berarti kita udah dapat bentuk aslinya nih. Kita nggak perlu diakarin, karena kan kita butuhnya bentuk dari si P kuadrat ya. Ini buat energi kinetiknya. Berarti nanti energi kinetik yang kita pakai adalah ini. X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah X kuadrat plus Y kuadratnya berapa? Nah, karena kalau misalnya kita langsung masukin ke energi kinetik mungkin agak rancu ya. Kita langsung masukin di sini aja. Berarti P kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sorry, X dot ya. Ini X dot kuadrat plus Y dot kuadrat. X dot kuadrat, ini Y dot kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan X dotnya berapa tadi? X dot kuadratnya itu nilainya Q dot kuadrat cos kuadrat C. Kemudian yang Y dotnya tambah Y dotnya itu dia Q kuadrat sin Q kuadrat sin kuadrat C. Nah, ini karena ada Q dot nih, sama-sama ada Q dot, bisa kita keluarkan Q dotnya. Berarti Q dot kuadrat tuh di dalam ininya ada cos kuadrat C ditambah sin kuadrat C, ya kan? Ini cuma aku keluarin aja. Nah, kalau bisa teman-teman ingat dalam mungkin dalam matematika ya, cos kuadrat C ditambah sin kuadrat C itu adalah identitas trigonometri kan? Nilainya itu berapa? Satu kan? Ya berarti sekarang kita tahu bahwa nilai P kuadrat itu bisa kita tulis Q dot kuadrat. Ya, karena tadi setelah kita uraikan bentuk sistemnya, ternyata si resultan dari V-nya ini adalah Q dot kuadrat. Berarti ini ya, ini tuh sama dengan Q dot kuadrat, karena kan dikali satu. Ya, oke. Nah, kalau udah kayak gini, ya teman-teman bisa masukin nilai ini ke energi kinetik yang tadi yang tadi teman-teman udah uraikan, bahwa T itu sama dengan 1/2 M P kuadrat. Oke. Nah, teman-teman masukin aja. Jadi setengah kali M kali Q dot kuadrat ya. Jadi bentuk totalnya itu seperti ini. Ini yang nanti teman-teman masukkan ke bentuk Lagrange ini. Ya, kembali lagi karena ini nggak ada rotasi karena tadi dia sedang slip. Artinya kalau dia slip kan ya berarti si benda itu tidak berotasi gitu lagi, karena kan kayak sepeda aja yang direm. Seperti itu ya teman-teman. Karena ada gaya gesek. Kalau misal di Newton, tapi karena di sini kita tinjaunya energi nggak gaya, berarti kita nggak perlu ninjau gaya. Oke. Nah,
kalau teman-teman udah dapat energi kinetiknya, di sini diketahui kalau kita harus nyari juga energi potensialnya kan. Udah, sekarang kita cari energi potensialnya. Ini kita cari energi potensial. Oke. Nah, karena ini kasusnya adalah kasus bidang miring, di mana tadi kalau misalnya teman-teman simak di awal aku jelasin kalau potensial itu di mekanika itu erat kaitannya dengan potensial pegas dan juga potensial gravitasi. Tapi karena di sini kita tinjaunya hanya bidang miring atau benda pada bidang miring, di situ nggak ada pegas sama sekali, ya berarti yang kita pakai itu hanya energi potensial gravitasinya aja. Atau bentuk umumnya itu M dikali G dikali H. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah nilai H-nya itu berapa? Karena kan kita nggak dikasih tahu gitu kan di soal. Nah, sebenarnya nilai H ini itu setara dengan apa? Nah, kita balik lagi ke proyeksinya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat nilai proyeksi di sini, ini, ini, ke sini, itu setara dengan H teman-teman. Jadi sebenarnya H itu sama dengan apa? H itu sama dengan Y ya. Jadi kita pakai Y di sini untuk H-nya atau ketinggiannya. Berarti di sini kita bisa tulis sama dengan M, G, Y. Nah, sebenarnya ada beberapa referensi yang dimana biasanya ditulisnya jadi minus MGY karena mungkin arahnya ke bawah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau aku sih nggak terlalu melihat arahnya ya teman-teman. Karena di sini aku lagi ninjau energi dan energi itu dia besaran skalar. Jadi dia tidak memiliki arah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tulis minus MGY juga nggak apa-apa. Itu hanya mengubah tanda nantinya di persamaan geraknya. Dan itu tidak merubah hasil secara umum, gitu. Jadi bentuknya tetap sama. Dan aku dilihat juga di jawaban Ibu Mercy kalau misalnya teman apa sebenarnya kalau misalnya ada respons atau apa, beliau juga tidak membuat MGH ini jadi minus MGY, tapi dia tulisnya tetap MGY doang. Oke, tapi teman-teman kalau mau tulis minus MGY juga nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin. Tadi di awal kita udah tahu bentuk Y-nya berapa. Tadi Y-nya itu sama dengan apa? L min Q. Kalau Y itu berarti sin ya. Sin C. Oke, kita tinggal substitusi nilainya aja ke sini. Berarti jadi V-nya itu sama dengan M dikali G dikali L min Q sin C. Ini nilai V-nya. Nah, ini adalah potensial atau energi potensial yang bakal kita pakai untuk menyelesaikan kasus pada sistem ini. Oke. Nah, selanjutnya, karena kita udah dapat energi potensial, kita juga udah dapat energi kinetik, ya seperti biasa, kalau udah dapat kedua energi ini, kita masuk ke Lagrangian. Oke. Nah, Lagrangian itu rumusnya apa? L sama dengan T min V. Energi kinetik total dikurangi energi potensial totalnya. Kita tadi dapat energi kinetiknya apa? 1/2 M Q dot kuadrat. Dikurang energi potensialnya M G L min Q sin C. Oke, sin C. Ini bentuk Lagrangiannya. Cukup sampai di sini. Kalau misal teman-teman hanya ditanya bentuk Lagrangiannya itu bagaimana. Nah, tapi hal yang harus teman-teman pastikan adalah kalau misal tadi teman-teman pilih Q sebagai koordinat umum, berarti di Lagrangian itu harus baik itu energi potensial maupun kinetik itu harus mengandung variabel Q. Dan di sini udah masuk semua ya teman-teman. Jadi di kinetiknya dia udah ada Q. Jadi Q-nya itu bebas ya mau Q dot atau Q doang atau Q double dot. Intinya harus ada variabel Q atau sumbu Q atau koordinat Q. Di sini juga ada Q. Berarti ini udah sesuai ya teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman belum belum ada variabel Q, misalnya di potensialnya ada Q tapi di kinetiknya nggak ada. Berarti teman-teman harus cari dulu, harus dapat dulu bentuk Lagrangiannya itu sama. Karena kembali lagi, kalau misalkan bentuk Lagrangiannya itu ada dua, sumbu misalnya ada X sama Y dan itu beda semua, atau misalnya ada X1 ada Y2 yang beda ini, beda partikel, beda M, yaitu teman-teman harus cari dua-duanya berarti nantinya untuk nyari persamaan geraknya. Artinya persamaan geraknya itu ada dua, dan koordinat umumnya yang dipakainya itu dua. Karena kita satu, berarti kita cuma ada harus ada si variabel Q ini. Atau kalau misalnya tadi teman-teman pilihnya X, ya harus ada X dua-duanya. Oke. Nah, udah kayak gini, kita langsung masuk. Kalau udah dapat Lagrangian, kita masuk ke persamaan Lagrange. Ya. Persamaan Lagrange.
Oke, nah persamaan Lagrange itu bentuknya apa? Bentuknya adalah D per dt dari do L per do. Nah, ini koordinat umumnya apa tadi? Doki, berarti doki dot, oke, dikurang do L per doki sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman koordinat umumnya dipilihnya X, artinya di kineticsnya ada X, di potensialnya ada X, atau di misalnya koordinat yang dipilihnya theta, di mana di kinetiknya ada theta, di ini ada theta, ya berarti nanti yang Q di sini ganti sama theta, yang Q dot jadi ganti sama theta dot, yang Q jadi ganti sama theta, dan seterusnya. Itu tergantung koordinat umum yang dipilih. Oke, nah kita dari definisi ini berarti kita cari turunannya nih masing-masing. Aku biasanya nyari yang di sini dulu ya. Saran aku nyari yang di dalam d per dt-nya dulu, yaitu do L per do Q dot. Do L per do Q dot itu sama dengan turunan pertama dari Lagrangian terhadap Q dot. Kita tinjau aja di sini. Nah, di Lagrangiannya sendiri, yang ada Q dot itu di mana? Dia hanya ada di energi kinetiknya aja kan, teman-teman. Artinya dia di potensialnya nggak ada. Berarti yang potensial ini, ya yang ini, dia itu bakal sama dengan 0. Kalau misalnya kita turunkan terhadap Q dot ya. Berarti nanti bentuk yang kita dapat dari turunan terhadap Q dot itu adalah turunannya ini, setengah M Q dot kuadrat. Nah, karena Q dotnya di kuadrat di sini, berarti turunan dari Q kuadrat itu berarti 2-nya jadi konstanta, jadi 2 per 2, oke. Aku tulis saja di sini, turunannya langsung ya, 2 per 2 M ya, dikali dengan Q dot. Nah, pangkatnya itu dikurang 1, 2 min 1 itu hasilnya 1, jadi Q-nya jadi Q dotnya pangkat 1. 2 per 2 itu hasilnya 1, berarti hasil akhir dari do L per do Q dot adalah M dikali dengan Q dot. Nah, selanjutnya kalau udah dapat seperti ini, teman-teman langsung nyari yang d per dt dari ininya, d per dt dari do L per do Q dot ya. Ya udah, turunkan sekali terhadap waktu. Karena masanya ini konstan, artinya dia bukan variabel atau koordinat. Ya udah kita turunkan Q dotnya doang. Jadi Q double dot kayak gitu. Nah, ini untuk d per dt dari do L per do Q dot. Selanjutnya kita cari turunan yang terhadap Q-nya ya. Do L per do Q. Turunan Lagrangian terhadap Q. Nah, kita kembali ke Lagrangiannya. Teman-teman lihat di Lagrangian ini yang ada Q di mana? Berarti di sini nggak ada kan, teman-teman? Karena kan di potensial, di kinetik ini dia ada Q dot. Q dot itu beda sama Q ya, teman-teman. Kalau Q dot diturunkan terhadap Q, itu ada dia bakal sama dengan 0 kalau kita turunkan. Dan dia yang hanya ada Q itu hanya di sini ya, teman-teman. Oke. Berarti kita hanya nurunkan energi potensialnya aja ya. Oke. Nah, di sini potensialnya itu minus mg L min Q sin theta sin C. Di mana C-nya itu dia juga bentuk konstanta ya. Berarti kita turunkan yang Q-nya aja. Kalau bisa kita uraikan ya, mungkin ini agak ini ya bingung. MGL min Q itu sama dengan MGL dikurangi dikurangi MG Q sin theta. Ya. Oke, mungkin aku bakal tulis lagi di sini biar lebih kebayang turunannya. Sini sorry warna. Do per doki dari Lagrangiannya. Aku bakal pecah yang MG sini ininya ya. Ini M Q dot kuadrat terus dikurang MG. Aku langsung masukin ya ke sini MGL. Nah, ini jadi ditambah ya teman-teman, karena kan di sini minus nih. Ini minus, di sini minus, minus ketemu minus hasilnya plus kan. Jadi di sini untuk yang selanjutnya aku pecahin ya yang L min Q-nya biar biar gampang nuruninnya. Plus M G Q sin C. Oke. Ya udah kita turunkan terhadap Q. Karena tadi ya di sini dia nggak ada Q doang ya. Ini kan Q dot doang. Q dot kan beda sama Q kembali lagi. Di sini dia MGL. Dia juga nggak ada Q. Berarti yang ada Q cuma di sini aja kan. Berarti yang ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga nanti turunan terhadap Q-nya itu sebenarnya berarti do L per do Q-nya itu sama dengan MG Q-nya karena pangkat 1 ya udah jadi hilang kan. Jadi MG kali 1 sin theta. Di MG sin
sorry, bukan sin theta. Ini do L per do Q. Oke. Nah, kita udah dapat semua turunan yang ada pada persamaan Lagrange. Nah, berarti sekarang kita tinggal substitusi aja kan nilai dari yang kita dapat. Berarti, di sini aja deh. Maka persamaan Lagrange itu menjadi, masukin ya d per dt do L per do Q-nya kan tadi dapatnya apa? M Q double dot. Nah, kemudian ini dikurang lagi nih, dt per dt dl per do Q dot dikurang do L per do Q. Berarti ini dikurang dengan mg sin C. mg sin C sama dengan 0. Oke. Nah, ini dia persamaan Lagrange seperti ini. Tapi kan di soal kita disuruhnya nyari persamaan oh, ini udah bagian C ya, aku lupa nulis tadi. Kita nyari persamaan gerak ya. Nah, berarti kalau ditanya persamaan Lagrange ya kita cukup sampai di sini aja, teman-teman. Berarti tadi di mana ini? Oke, di sini ya. Ini kita udah masuk ke bagian C. Nah, kita dapat ini persamaan Lagrange ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian D untuk bagian terakhir ya, teman-teman. Karena kan di soal itu kita diminta juga untuk nyari bagian D juga. Ini di sini aku masih batas. D itu dia nyari persamaan gerak. Oke. Nah, persamaan geraknya apa? Ya, kita tulis lagi nih persamaan Lagrange gimana tadi. M dikali Q double dot dikurang, dikurang M G sin C sama dengan 0. Nah, sekarang kita operasiin nanti bagaimana caranya supaya nanti hasilnya jadi Q double dot sama dengan. Berarti yang ini kita bagi kedua ruas dengan apa? Dengan M. Oke. Ini operasi aja ya, keterangan operasi aja, nggak bukan apa-apa. Berarti kita bagi semuanya dengan M, nanti hasilnya jadi Q double dot minus G sin C sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa pindah ruas nih, yang minus G sin C-nya. Berarti Q double dot itu sama dengan G sin C. Nah, ini adalah persamaan gerak dari sistem tersebut. Oke, atau ini juga setara dengan percepatan. Karena kan Q double dot itu adalah percepatan ya, teman. Jadi ini untuk jawaban akhir dari nomor 1 ini. Oke. Nah, kira-kira dari nomor ini ada yang mau teman-teman tanyain atau enggak? Atau mungkin ada yang kurang paham atau ada yang mau diperbaiki boleh juga. Aman? Oke, kalau misalnya aman. Oke, kalau aman aku mau lanjut ke soal yang lain ya. Oke, karena ini udah jam 10 ya. Kayaknya kalau aku coret-coret bakal lama, jadi aku bakal langsung tampilin aja yang hasil aku coret-coret dan aku bakal bahas langsung di situ semuanya. Oke, bentar. Nah, ini tadi ya nomor 1 udah aku jawab. Bentar, agak. Oke. Oke, tadi nomor 1 udah ya. Sekarang aku masuk ke nomor 2 ya. Ini biar semua soal terbahas, aku bakal langsung aja. Oke, di sini untuk nomor 2 itu tentukan Lagrangian dan persamaan diferensial orde 2. Gerak Lagrange untuk sistem dua massa yang tergandeng pegas seperti gambar di samping. Oke, nah teman-teman seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau aku biasanya kalau nyari solusi itu yang pertama kali aku harus lihat adalah gambarnya. Kalau misalnya ada gambar ya, aku bakal analisis gambar terlebih dahulu. Nah, di sini eh, ya bentuk si apa si gambar ini dia kan masih statis ya. Artinya apa? Kalau misalkan kita mau tinjau persamaan gerak dan lain sebagainya, berarti kita harus simpangkan terlebih dahulu.
Ya misalnya di sini aku pilih M, ini misalnya aku kasih keterangan ya, ini M1, ini M2. Oke. Nah, misalnya M1 ini aku simpangkan ke arah kanan sejauh X1 misalnya. Aku simpangkan ke arah kanan sejauh X1. Oke. Ini kan titik setimbang, berarti titik nol kan. Karena aku pilihnya ini. Nah, otomatis nanti massa yang M2 itu juga bakal geser karena adanya pegas ini kan. Oke. Makanya di sini aku buat misalnya ketika disimpangkan ya sejauh X1, kemudian di sini ada perbedaan juga atau delta X2 atau perbedaan posisi dari si massa yang kedua sejauh delta X2 ya. Nah, misalnya jarak antara massa kedua dengan titik awal si M1 itu atau titik pusatnya, titik acuannya itu adalah X2, maka untuk besar delta X1 itu sama dengan X1 dikurangi 0. Kenapa seperti itu? Karena kan aku simpangkan tadi sejauh X1. Berarti kalau aku nyari deltanya, itu kan biasanya titik akhir dikurangi titik awal kan. Titik awalnya 0, berarti aku kurangi eh, X1 dikurangi 0. Hasilnya apa? Hasilnya ya X1 kan. Hanya di sini aku tulis X1 untuk delta X1 ini. Sedangkan yang kedua untuk delta X2, nah tadi aku dari gara-gara kita narik M1 ini ke arah kanan, dan M2 ini ikut kegeser juga ke arah kanan. Nah, sejauh delta X2 dari posisi awal X2-nya ya, dan ketika misalnya kita tinjau dari posisi awal M1, nilai dari simpangan antara titik awal dengan massa yang M2 setelah disimpangkan itu adalah X2, berarti nilai delta X2 itu adalah X2 dikurangi X1. Karena kan ini panjang dari sini X2. Kita carinya delta X2 nih, di sini. Kita nyarinya di sini nih. Karena kita nyari cuma yang di sini, sedangkan nilai dari awal ke akhir itu adalah X2 untuk yang tinjauan massa kedua ya dari titik pusatnya. Ya berarti kita tinggal kurangin aja kan X2 dikurangi X1. Nanti hasilnya adalah delta X ini kan. Oke. Makanya di sini untuk simpangan yang kedua dari massa yang keduanya itu sama dengan eh, X2 minus X1. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau misalnya kayak gini berarti ya udah nilai delta X2-nya atau simpangan keduanya itu adalah X2 minus X1. Oke. Selanjutnya karena ini kita nggak perlu seperti tadi ya, kalau udah kayak sistem pegas itu kita nggak perlu tinjau masing-masing koordinat dan lain-lain, kita nggak perlu nyari kendala dan lain-lain karena udah jelas kalau osilator harmonik itu kita bisa pandang atau bisa kita analisis bentuk energinya. Ya berarti kita langsung aja ke tinjau energinya, di mana di sini ada tinjauan energi kinetiknya. Nah, energi kinetik sendiri di sini, karena tadi ini bentuknya pegas, pegas kan bergeraknya atau berosilasinya itu dalam arah linear ya. Artinya dia tidak memiliki energi kinetik rotasi, karena dia tidak berputar ya kan. Ya berarti energi kinetiknya itu ya kita bisa pakai energi kinetik translasi aja. Namun hal yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah biasanya ya, ini umumnya ya, ketika kita terdapat dalam suatu pegas ya, ini hanya untuk sistem pegas, oke? Dalam satu sistem pegas, kalau ada dua massa, itu otomatis ada dua energi kinetik. Jadi total energi, sorry, total energi kinetik yang dipakai itu adalah tergantung massanya ada berapa gitu. Kalau massanya ada dua, berarti energi kinetiknya juga ada dua. Kalau massanya atau bendanya ada tiga, berarti energi kinetiknya ada tiga. Dan seterusnya. Intinya kita asumsinya adalah total massanya ada berapa, berarti itu adalah total energi kinetik yang bakal kita pakai. Karena ini masanya ada dua, ya, ada masanya ada dua, dan ya masanya ada dua, berarti kita ada dua energi kinetik di sini, yaitu S setengah dikali massa 1, M1 yang di sini ya, X dikali X dot 1 kuadrat. Nah, ini dari simpangan awal tadi. Karena tadi dari titik awal acuannya itu eh, si M1 ini bergeser sejauh M1, sejauh X1, berarti ya kecepatannya itu berarti X1 dot. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau masa kedua, ketika masa kedua ini apa sih masa satu ini ditarik, masa keduanya itu apa menyimpang sejauh X2. Berarti apa kita nggak perlu panjang apa nggak perlu pakai delta X2-nya ya, tapi kita pakai yang kita bakal cari kecepatannya aja. Jadi kecepatannya untuk yang masa kedua itu adalah X2 dot. Artinya di sini untuk yang kedua itu adalah setengah M2 X dot 2 kuadrat. Oke. Keduanya di kuadrat ya, teman-teman. Nah, tapi hal yang harus teman-teman perhatikan di sini, nilai dari masanya itu beda ya. Maksudnya di sini untuk M1 dia sama dengan M. Ya, teman-teman mungkin bisa definisiin dulu di sini. Nilai dari M1 itu sama dengan M. Terus M2-nya itu sama dengan berapa? 3 kali masanya, 3M.
Nah, ini juga teman-teman harus substitusi ke nilai M1, M2 yang tadi kita uraikan. Berarti di sini untuk energi kinetiknya itu adalah setengah dikali M X dot 1 kuadrat ditambah dengan setengah dikali 3M X dot 2 kuadrat. Dimana kalau misalnya teman-teman itu nanti bakal hasilnya adalah setengah dikali M dikali X dot 1 kuadrat ditambah 3/2 M X dot 2 kuadrat. Oke. Ini adalah bentuk energi kinetik yang akhirnya atau totalnya setelah kita buat bentuknya lebih sederhana. Ini teman-teman bisa buat jadi setengahnya dikeluarin bisa dan lain-lain. Boleh nanti teman-teman uraikan sendiri. Tapi seperti ini juga cukup. Nah, kalau kita udah tinjau energi kinetiknya, kita langsung lanjut ke energi potensialnya. Nah, oke, ini perbedaan dari apa bidang-bidang tadi gitu. Karena di sini energi si benda pegas ini itu dia ada pegasnya ya, ada konstanta pegas di situ. Nah, beda dengan energi kinetik, untuk total energi potensial yang teman-teman cari itu bergantung terhadap jumlah pegas yang ada pada sistem ini. Jadi kalau misal di sini nih, bisa teman-teman lihat jumlah pegasnya ada berapa? Ada 1 dan 2. Berarti di sini ada 2 pegas, artinya ada 2 juga energi potensial pegasnya. Nah, di sini nggak ada ini ya, nggak ada energi potensial gravitasi ya, karena masanya di sini dia masanya tuh di titik 0. Artinya dia nggak ke bawah, nggak ke atas gitu. Artinya Y-nya sama dengan 0. Jadi dia nggak ada energi potensial gravitasi. Nah, berarti kalau teman-teman tahu nilai apa energi potensialnya ada 2, berarti ya udah tinggal uraikan lagi aja. Berarti setengah dikali K1 dikali simpangan 1 ya. Simpangan 1 berarti delta X1 ya, teman-teman. Delta X1 kuadrat ya, yang ini. Simpangan satunya delta X1. Nah, makanya di sini aku langsung tulis X1 kuadrat, oke. Nah, K1 ini dari yang ini ya. Misalnya yang K ini tuh aku misalin ini adalah K1. Kemudian yang 2K ini misalnya aku misalin K2 ya. Berarti untuk yang energi potensial yang keduanya itu adalah setengah dikali K2 dikali simpangan yang kedua, tapi dikuadratkan. Nah, simpangan yang keduanya itu ada delta X2 ya, teman-teman. Delta X2-nya itu adalah X2 minus X1. Karena dikuadratkan berarti jadi X2 min X1 kuadrat. Oke. Nah, oke, kita masukkan. Ya udah, karena udah kita masukkan nilai ininya, ya sekarang kita masukkan nilai K-nya. Karena tadi ada K1, K2, berarti kita substitusi. K1-nya itu sama dengan K. Berarti di sini untuk yang partikel pertama atau pegas pertama itu setengah K X1 kuadrat. Sedangkan yang kedua itu ada 2K. Keduanya itu sama dengan 2K. Berarti substitusi aja setengah dikali 2K dikali X2 min X1 kuadrat. Nah, kita substitusi, duanya bisa kita coret ya teman-teman. Hasilnya jadi setengah Kx1 kuadrat ditambah K dikali X2 minus X1 kuadrat. Ini adalah energi potensial yang bakal kita pakai untuk mencari solusi persamaan gerak untuk sistem pegas pada soal ini. Oke, kita udah dapat potensialnya. Kinetiknya juga kita udah dapat tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk nyari Lagrangian-nya. Nah, seperti teman-teman tadi udah pelajarin, kalau misalnya Lagrangian itu adalah T min V. Ya, kita kurangkan aja. Tadi energi kinetiknya setengah mx dot 1 kuadrat ditambah 3/2 mx dot 2 kuadrat dikurangi dengan potensialnya yaitu setengah kx1 kuadrat dikurangi dengan kx2 minus x1 kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, tanpa kita tadi uraikan kendalanya, kita bisa tahu di sini kalau misalkan di sini ada 2 koordinat umum pada sistem ini. Dari mana aku tahu? Karena di Lagrangian itu adalah bentuk paling sederhana gitu dari energi. Artinya koordinat yang di sini itu adalah koordinat umum semua yang terlibatnya. Oke. Nah, di sini yang aku lihat ada X1 dan juga X2. Terlepas itu X dot atau X doang, ya intinya ada X1 dan X2. Berarti di sini dapat diketahui bahwa koordinat umum yang dipilih atau yang didapat dari soal ini adalah X1 dan X2. Oke. Nah, sebenarnya ini nggak perlu kalian cari, tapi ini buat pengetahuan aja. Nah, selanjutnya, kalau udah dapat Lagrangiannya, kita cari persamaan Lagrange. Seperti tadi ya, D per dt dari do L per do Q dot minus do L per do Q. Nah, karena di sini ada 2 koordinat umum, otomatis kita harus cari keduanya untuk persamaan Lagrange. Nah, misalnya di sini aku cari untuk yang X1 dulu. Berarti untuk cari yang X1, D per dt dari do L per do X1 dot dikurangi do L per do X1 sama dengan 0. Aku cari yang di dalamnya dulu, turunan pertama dari X1 dot, sorry.
turunan dari X1 dot dari Lagrangian. Nah, teman-teman lihat Lagrangiannya. Yang ada X1 dot di mana? Yang ada X1 dot cuma di sini doang kan? Ini X1 dot ya, bukan X1 doang. Nah, X1 dot itu cuma ada di sini doang nih. Ya, berarti turunannya yang di sini doang. Karena yang di sini sampai ke ujung sana itu dia bakal sama dengan 0. Berarti do L per do X1 dot itu sama dengan M dikali X dot 1. Karena kan ini pangkat 2 ya. Duanya jadi penyebab apa? Jadi koefisien 2 per 2 itu hasilnya 1. Makanya nanti hasilnya jadi M X dot 1. Nah, selanjutnya kita cari turunan terhadap waktunya untuk do L per do X dot 1. Berarti kita turunkan sekali lagi aja si X1 dot ini. Jadi X1 double dot. M-nya nggak diturunkan karena dia konstanta ya. Kemudian, sekarang kita cari untuk yang X1. Nah, kita lihat lagi Lagrangiannya. Di Lagrangian ini yang ada X1 di mana? Nah, kalau dilihat yang di sini, yang di ini, di energi kinetiknya, itu dia nggak ada X1. Artinya, yang ini kalau kita turunkan bakal sama dengan 0 semua. Dan yang ada X1 itu di sini sama di sini. Oke, berarti kita turunkan keduanya tuh. Nah, yang pertama kita turunkan dulu yang setengah KX1 kuadrat. Kita turunkan terhadap X1, berarti kan ini pangkat 2. 2-nya jadi koefisien 2 per 2 KX1. 2 per 2 hasilnya 1, berarti nanti hasilnya dari minus KX1. Oke, minus KX1 yang ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita turunkan yang ada di dalam kurungnya. Oke. Nah, yang ada di dalam kurungnya itu, kalau bisa teman-teman lihat di sini, nih yang ada K dikali X2 min X1 kuadrat. Nah, kalau ada kayak tadi ya, ini ada penjumlahan atau pengurangan di dalam kurung dan ada pangkatnya. Berarti kalau kita turunkan, ya pertama kali yang harus kita lakukan adalah menurunkan pangkatnya terlebih dahulu. Pangkatnya kalau diturunkan itu bakal jadi duanya itu bakal jadi koefisien. Jadi 2K X2 minus X1. Pangkatnya berkurang 1, berarti 2 min 1. Nah, pangkatnya jadi pangkat 1. Makanya di sini aku dapatnya minus 2K dikali X2 min X1 pangkat 1. Nah, kemudian kalau udah teman-teman turunkan pangkat dan ininya, teman-teman turunkan juga X1-nya yang di dalam kurungnya. Nah, turunan dari X1 yang di dalam kurung itu adalah min 1. Kenapa? Karena bisa teman-teman lihat di sini itu ada min X1. Berarti kalau teman-teman turunkan ya jadi min 1 kan? Oke. Nah, karena dia jadi min 1, berarti nanti hasil akhirnya untuk turunan dari X1-nya itu sama dengan ini. Minus 2K X2 min X1 dikali min 1. Berarti min 1 dikalikan ini hasilnya ya jadi plus ya di sini ya. Di sini jadi plus. Sorry. Yang minus 2K ini jadi plus. Makanya di sini aku langsung tulis langsung majuin ke awal. Di sini jadi plus. Kemudian untuk yang lainnya yang si minus KX1-nya tetap. Jadi 2K X2 minus 1 min KX1. Nah, kalau udah dapat seperti ini, teman-teman bisa uraikan aja yang 2KX2-nya nih. Bisa dikeluarin kayak dikali satu-satu. Berarti 2KX2 dikali 2K dikali X2 sama dengan 2KX2. 2K dikali minus X1 berarti minus 2KX1. Dikurangi KX1 yang tadi. Nah, berarti kalau misalnya di sini kita lihat, di sini ada minus 2KX1 dikurangi KX1. Ya, berarti hasilnya jadi minus 3KX1. Makanya untuk turunan terhadap X1-nya itu adalah 2KX2 minus 3KX1. Itu untuk turunan si X1-nya ya. Nah, selanjutnya kita substitusi nih ke persamaan Lagrange-nya. Sehingga didapat persamaan Lagrange itu jadi mx double dot 1 dikurangi 2kx2 karena dikurang ya. Kan Lagrange ini tuh d per dt dari do L per do x dot dikurang do L per do x1 ya. Makanya di sini dikurang. Ini jadi tadinya positif jadi minus. Yang ini tadinya minus jadi positif ya. Karena dia dikurang. Makanya di sini yang 2-nya positif jadi minus 2, yang minus 3 jadi plus 3. Nah, sama dengan 0. Jadi sini untuk bentuk ininya. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruas itu dengan M. Mx double dot dibagi M hasilnya jadi X double dot 1. Kemudian minus 2K X2 dibagi M hasilnya jadi minus 2K per M X2. Kemudian 3K X1 dibagi M jadi 3K per M X1. Kemudian yang 0 dibagi M ya hasilnya 0 juga. Berarti nanti hasilnya adalah persamaan gerak dari sistem untuk partikel atau massa 1 itu sama dengan ini. Ini persamaan gerak M1 atau partikel 1. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini ada dua koordinat umum ya udah kita harus tinjau juga dong untuk yang X2. Ya udah untuk yang X2 berarti turunkan lagi seperti tadi d per dt dari do L
X-nya X1-nya tadi ganti sama X2 jadi X1 X2 double dot sorry X2 dot dikurangi do L per do X dot dikurangi do L per do X2. Nah, sehingga nanti kita cari lagi turunan masing-masingnya nih. Turunan dari do L per do X2 dot ya ini dot ya. Oke. Dari Lagrangian terhadap X2 dot. Nah, lihat lagi Lagrangiannya nih. Yang ada X2 dot di mana? Di sini doang kan? Ini nggak ada. Berarti yang nggak ada dia bakal sama dengan 0. Ya kita turunkan yang 3/2M X dot 2. Nah, kalau kita turunkan di sini, 2-nya jadi konstanta. Karena pangkatnya ya, pangkat 2-nya jadi konstanta. Makanya jadi 2 kali 3 per 2 M X dot 2. Karena 2-nya bisa dicoret yang di sini, berarti jadi tinggal 3M X dot 2. Makanya ini untuk turunan terhadap X2-nya. X dot 2-nya, sorry. Nah, selanjutnya kita turunkan sekali lagi terhadap waktu do L per do X dot 2-nya. Berarti hasilnya tinggal turunkan aja si X-nya. Nanti jadi X double dot 2. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita turunkan yang L ini terhadap X2. Oke. Kita turunkan yang di Lagrangian ini terhadap X2. Nah, teman-teman cari lagi yang ada X2 di mana di sini. Nah, yang ada X2 itu ternyata itu di sini doang kan yang ada X2. Di sini nggak ada semua nih. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Berarti yang selain yang nggak ada itu bakal sama dengan 0. Kemudian turunan yang ada X2-nya doang aja. Yang ini kan. Nah, turunan dari si X2 minus X1 di kuadrat itu ya kayak tadi juga. Pertama turunkan pangkatnya dulu jadi 2K minus 2K X2 minus X1, 2 minus 1 pangkatnya jadi pangkat 1 dikalikan dengan turunan dari X2 yang ada di dalam kurungnya. Nah, turunan yang ada di dalam kurungnya itu ada X2. X2 di sini positif, berarti dia dikali 1. Karena turunan dari X2 di dalam kurungnya itu 1. Berarti nanti teman-teman tulis aja di sini. Nah, ini minus dari ini ya, dari apa bentuk Lagrangiannya. Karena kan dia minus X2 ya, yang ini. Nah, ini dari Lagrangiannya. Kemudian minus 2kx2 minus x1, ini pangkatnya jadi pangkat 1, kemudian dikali 1 dari x2-nya di dalam kurungnya. Karena turunan x2 di dalam kurungnya itu sama dengan 1. Ya udah, nanti hasil akhirnya do L per do x2 itu sama dengan ini. Minus 2k x2 minus x1. Nah, selanjutnya teman-teman substitusikan ke persamaan Lagrange yang tadi kalian buat. Berarti kan ya tinggal masukin aja yang 3m x double dot 2-nya dikurang dengan ini, ya dikurang dengan ini. Karena dikurang dengan ini berarti minus di sini dikurang, minus ketemu minus jadi positif kan, makanya di sini aku tulis jadi positif. Kemudian dia sama dengan 0. Oke. Nah, karena dia sama dengan 0 ya berarti di sini kita bisa coba otak-atik lagi biar nanti bentuknya bisa jadi x double dot sama dengan. Oke. Nah, kalau udah kayak gini ya udah teman-teman tinggal otak-atik kayak tadi dibagi m, berarti sorry dibagi 3m ya, ini langsung aja dibagi 3m. Nanti yang ini bakal jadi sama dengan x double dot 2 ditambah ini 3M 2K per bla 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 jadi dibagi 3M jadi 2 per 3 K per M X2 min X1 sama dengan 0. Berarti nanti yang ini tinggal pindah ruaskan aja. Nanti dapat X2 double dotnya itu sama dengan minus 2 per 3 K per M X2 minus X1. Atau kalau teman-teman pecah nih bentuknya atau dimasukin atau dikaliin ke yang di dalam kurung itu, nanti teman-teman dapat persamaan gerak yang keduanya itu sama dengan X double dot 2 sama dengan 2 per 3 K per M X1 dikurangi dengan yang ininya yang X2-nya ya, teman-teman. Karena ini kan negatif nih, negatif bertemu negatif jadi positif yang X1 ya. Nah, ini makanya di sini 2 per 3 yang X1 dia positif, tapi yang X2-nya dia negatif karena dia bawaannya udah negatif. Ini adalah sorry. Itu adalah persamaan gerak untuk yang kedua ya, benda M2. Nah, ini persamaan gerak M2 atau partikel kedua atau massa yang kedua. Nah, oke, jadi sampai di situ ya untuk jawaban akhir untuk nomor 2 ini. Karena kan teman-teman hanya disuruh nyari untuk uh, ini ya, persamaan diferensial orde kedua gerak Lagrange. Karena kan X double dot itu dia udah orde kedua ya. Karena orde kedua itu artinya apa? Ya dia turunan kedua. Karena X double dot ini udah double nih dotnya. Berarti dia udah orde 2. Orde 2. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Ini untuk yang kedua dan ini untuk yang pertama. Oke, ini untuk pembahasan nomor 2. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain untuk pembahasan nomor 2 ini? Oke.
Aman? Kalau udah aman, aku bakal lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Oke, kalau misalnya ada yang mau nanya nanti tanyain aja ya teman-teman. Gak apa-apa, santai. Oke. Nah ini aku juga udah kerjain karena takut gak keburu ya. Aku udah prediksi waktunya gak akan keburu. Nah ini nomor 3 ini eh, soal terkait dengan ini lebih rumit lagi ya. Karena ini gabungan dari bandul dan juga pegas ya. Sistem bandul dan juga sistem pegas. Oke. Namun ternyata penyelesaiannya gak serumit itu, bisa teman-teman kerjain. Oke, nah di sini bentuknya ini seperti ini ya. Jadi ada suatu gambar di mana ada bandul di situ, ada bola ya, ada bola, nah namun di situ ada konstanta pegasnya nih. Ini ada konstanta pegas, ada pegas artinya di sini ada bola atau ada apa ya benda lah atau benda bermassa. Nah seperti biasa ya, aku biasanya analisis gambarnya dulu kalau misalkan ada satu sistem yang ada gambarnya ya. Makanya di sini, nah aku asumsiin aja untuk sumbunya itu adalah yang ke arah lurus ini dia sumbu X dan yang ke bawah itu sumbu Y. Oke. Nah, aku simpangkan bandulnya, artinya aku tarik nih bandulnya ke arah sini, ke arah kanan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada ini itu L ya kayaknya. Aku asumsi ini itu L ya. Ya, L itu L. L itu maksudnya tuh panjang talinya. Artinya talinya itu konstan, dia tuh nggak berubah ya teman-teman. Karena L, panjang talinya itu L. Nah, aku simpangkan ke arah sini. Berarti kan di sini tetap L kan. Nah, kalau aku simpangkan ke sini, berarti dia menyimpang dalam arah X. Oke, dia menyimpang dalam arah X karena dia berubah untuk arah apa? Titik X-nya dia berubah. Kemudian Y-nya juga dia berubah. Karena kan dia talinya tetap. Kalau misal teman-teman tarik ke sini dia bakal makin ke atas kan. Kalau teman-teman tarik ke sini dia makin ke atas. Oke. Makanya di sini dia bakal menyimpang untuk arah X dan juga untuk arah Y. Oke. Nah, itu yang pertama aku simpulin dari gambar ini. Sorry, balik lagi ke sini. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, sebenarnya kalau misal aku udah simpangin, itu udah kayak bentuk segitiga lagi kan di sini untuk ininya. Di mana di sini ada ketinggian H atau Y, kemudian di sini ada L, ya, ada L. Kemudian di bawah ada simpangan X dan di sini ada theta. Oke. Nah, sebenarnya kalau udah kayak gini ya kita bisa pakai rumus Pythagoras saja sih. Tapi karena di sini eh, tetanya di atas ya bukan teta yang 90 ini. Ya, kayak tadi dari jawabannya. Kita nyari nilai X sama H-nya. Kita tuh kira-kira berapa? Karena ini panjang dari bidang miringnya itu dia L. Ya berarti kita tulis aja di sini Y-nya itu atau H-nya ini. Kan Y-nya itu sama dengan H ya teman-teman. Y-nya sama dengan H. Nah nilainya itu apa? Seperti yang aku tadi bilang. Kalau dia eh, nempel sama sudut. Dia itu bentuknya cos sudutnya. Berarti karena dia di sini hanya itu nempel sudut, ya berarti dia cos. Oke. Maksudnya di sini L cos theta. Bidang miringnya dikalikan dengan cos theta. Oke. Nah, sedangkan di sini untuk yang X. X itu dia tuh nggak nempel sama sudut. Berarti dia sin. Ya udah, berarti bidang miringnya dikali sin theta. Oke. Aman. Nah, kalau udah kayak gini, nanti mungkin ini uraian selanjutnya itu buat energi kinetik ya. Nah, selanjutnya langsung aja mungkin ya. Aku di sini kita cari Y dot. Oke, Y dot. Kita turunkan sekali si L cos theta ini terhadap waktu. Nah, namun bedanya di sini adalah tetanya itu berubah ya, teman-teman. Jadi dia berubah terhadap waktu. Dia nggak konstan. Oke, tetanya ini dia tidak konstan. Oke, jadi ya udah teman-teman turunkan si tetanya juga. Dan yang konstan di sini adalah L. Justru L yang konstan. Karena tadinya kan dia nggak memanjang kan. Berarti dia konstan kan. Dia maksudnya nggak meregang gitu. Nggak apa ya stretching. Ya udah yang konstan dia cuman L-nya, berarti ya tetanya yang kita turunkan terhadap waktu. Nah kalau turunannya kayak gini berarti D per dt dari L cos theta. Nah kembali lagi kalau ada cos theta kita turunkan terhadap waktu, pertama kali harus teman-teman lakukan adalah menurunkan cosnya dulu. Turunan cos itu apa? Minusin. Oke, minusin theta. Terus turunkan yang tetanya terhadap waktu, berarti theta dot. Nah makanya di luar ada theta dot muncul nih. Oke, ya udah kita rapihin bentuknya. Nanti teman-teman dapat y dotnya itu sama dengan minus L theta dot sin theta.
Ini untuk bentuk Y dotnya. Oke. Nah, selanjutnya yang X dotnya sekarang. Ya, X dotnya juga turunkan terhadap theta. Bentuk S-nya itu sama dengan L sin theta. Turunkan terhadap T. Nah, berarti kan L-nya tetap, sin theta-nya yang kita turunkan terhadap T. Turunan yang pertama itu kita turunkan sin-nya dulu. Oke. Kita turunkan sin-nya dulu. Nanti hasilnya adalah cos ya. Turunan sin kan cos ya. Kemudian turunkan theta yang di dalamnya terhadap waktu. Jadi ada theta dot di luar nih. Ya udah kita rapihin bentuknya, dapat bentuknya itu adalah X dot itu adalah sama dengan L dikali theta dot dikali cos theta. Nah, selanjutnya kalau udah kita dapetin ininya ya, sebenarnya ini aku langsungin aja karena harusnya kita tinjau dulu energi kinetiknya. Oke, nggak apa-apa, kita langsung aja. Karena kayak tadi ya bentuknya teman-teman, kita kan nyari V ya di energi kinetik, V kuadrat. Nah, V kuadrat di sini tuh kan dia tadi kayak tadi juga. V kuadrat itu dia adalah resultan dari energi, kecepatan. Kecepatan yang ada di sistem itu. Karena tadi aku bilang, aku simpangin si bandul ini ke arah sini, ke kanan. Tapi dia kan semakin ke kanan, semakin ke atas kan, untuk arah Y. Berarti Y-nya berubah tuh. Ada kecepatan untuk arah Y. Kemudian aku simpangin juga kan dia X-nya juga berubah tuh. Semakin jauh, semakin X-nya semakin berubah. Artinya juga ada kecepatan untuk arah X. Makanya di sini resultannya itu adalah V kuadratnya itu sama dengan X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat. Oke. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini ya udah, berarti kita tinggal kuadratkan aja X dot sama Y dot yang tadi kita udah dapat. Yang X dot dikuadratkan berarti ya ini karena nggak ada ini, dapat L kuadrat dikali theta dot kuadrat dikali cos kuadrat theta. Kemudian yang di Y dot kuadrat itu ini ada minus, tapi karena kita kuadratkan jadi hilang minusnya. Berarti dapatnya bentuknya adalah L kuadrat theta dot kuadrat sin kuadrat theta. Nah, udah dapat itu, kita langsung masuk ke energi. Yang pertama nyari energi kinetik dulu. T sama dengan setengah mv kuadrat yang tadi ya. V kuadratnya kita ganti dengan x kuadrat plus y dot kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin aja yang tadi kita udah dapat. Yang dikuadratkannya. Jadi setengah M dikali L kuadrat theta dot kuadrat dikali cos kuadrat theta ditambah L kuadrat theta dot kuadrat sin kuadrat theta. Nah, di mana untuk nilai cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu ketika L kuadrat theta dot kuadrat ini dikeluarkan, dia itu sama dengan 1 ya, karena ini dari identitas trigonometri. Oke, nah, sehingga didapat bentuk energi kinetiknya itu adalah setengah ml kuadrat theta dot kuadrat. Nah, ini nggak ada energi kinetik rotasi ya, teman-teman. Karena dia nggak berputar. Dia hanya berosilasi juga. Kayak tadi bolak-balik aja di situ gitu bandulnya. Searah sumbu X sama Y. Dia nggak ada berputar. Artinya dia nggak ada rotasi. Makanya energi kinetiknya hanya energi kinetik translasi aja. Nah, ini dapat energi kinetiknya. Selanjutnya, kita nyari energi potensial. Nah, kalau dilihat dari atas di soal, dia ada pegas dan dia menggantung. Artinya di sini ada dua energi potensial yang terlibat, yaitu energi potensial gravitasi dan juga energi potensial uh, ini ya, energi potensial pegas. Ya udah, berarti kita tulis aja di sini V-nya sama dengan mgh ditambah dengan setengah kx kuadrat ya. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah teman-teman masukin aja H-nya itu setara dengan Y tadi ya teman-teman. Tadi aku udah dapat H itu setara dengan Y, di mana Y-nya itu adalah L cos theta. Berarti MGH jadi MGL cos theta, kemudian setengah KX kuadrat. X-nya tadi kita udah dapat juga. Kalau X kuadrat itu, X-nya itu kan tadi L sin theta. Kita kuadratkan berarti jadi L kuadrat sin kuadrat theta ya. Nah, ini yang menarik di sini teman-teman. Di soal, itu kita diberi petunjuk ya. Oke, di soal ini dikasih petunjuk kalau misalkan kesimpangannya itu kecil sekali. Tadi aku simpang itu tetanya kecil sekali nih. Dia mendekati 0 tetanya. Nah, makanya kita bisa dekati nilai sin theta ini sama dengan theta. Oke. Dan nilai cos theta itu sama dengan 1 min theta kuadrat per 2. Makanya di sini aku dapat bentuk yang ada cos theta dan juga sin kuadrat theta nih. Karena nggak bisa aku cari identitas trigonometrinya, nah aku di sini langsung ubah aja ke bentuk yang dikasih petunjuk dari soal. Nah, aku masukin aja berarti sin tetanya aku ganti theta, cos tetanya aku ganti 1 min theta kuadrat per 2. Ya udah aku masukin ya. MGL dikali cos theta berarti dikali 1 min theta kuadrat per 2 ditambah dengan setengah K dikali dengan sin kuadrat theta, berarti kan ya kita kuadratkan aja sin theta kuadrat berarti kan tetanya jadi kuadrat kan. Nah, berarti L kuadrat dikali theta kuadrat. Nanti dapat bentuk akhir dari energi potensialnya itu adalah MGL, ini udah aku keluarin ya teman-teman, MGL dikurangi
setengah itu dari ini ya, dari theta kuadrat per 2, setengah MGL theta kuadrat, ditambah setengah KL kuadrat theta kuadrat. Ini bentuk energi potensial yang ada pada sistem ini. Ya, itu untuk energinya. Nah, sekarang kita langsung nyari Lagrangiannya nih. Lagrangian sama dengan T min P. Berarti ya udah L sama dengan setengah dikali ML kuadrat theta dot kuadrat ya, yang udah kita dapat tadi, dikurangi dengan potensialnya. Setengah, sorry, ini masih energinya. Ya, setengah. Aku tulisnya dari yang ini dulu ya, teman-teman, dari yang sini dulu. Jadi jangan bingung kalau bisa tiba-tiba kenapa jadi K awalnya. Padahal kan M di sini. Bebas ya, teman-teman, boleh yang mana dulu aja, bebas. Nah, di sini aku tulis yang minus K, minus setengah KL kuadrat theta kuadrat ini, dikurangi MGL yang di sini. Kemudian yang minus di sini, minus 1/2 MGL theta kuadrat, itu jadi plus kan, karena minus ketemu minus. Makanya di sini jadi plus 1/2 MGL theta kuadrat. Nah, terus kalau udah dapat L-nya, kita masuk ke persamaan Lagrange lagi nih. Ya udah, kita turunkan d per dt dari, nah, dari sini kita tahu bahwa koordinat umumnya apa? Koordinat umumnya itu adalah theta ya, teman-teman. Kita balik lagi ke Lagrangian tadi. Oke, ini sebenarnya cuma pengetahuan aja, nggak ditanya di soal biasanya. KU-nya itu sama dengan theta untuk sistem yang ini ya. Karena bisa teman-teman lihat aja di Lagrangiannya apa. Di Lagrangian itu ada theta, di sini ada theta, ini ada theta. Nah, ini nggak masuk karena apa? Ini potensial ya, ini bawaan dari konstanta yang tadi. Jadi artinya apa? Yang penting di sini udah ada nih, ya, potensialnya udah ada theta. Artinya kinetik sama potensial itu harus ada theta ini. Jadi di sini udah mewakili yang di sini. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kenapa di sini nggak ada theta kok masuk, kok kuadratnya theta? Karena dia konstanta gitu. Yang aku maksud tuh jangan sampai ada variabel lain yang ada di sini. Kalau ada variabel lain ya berarti kita harus cari persamaan geraknya juga. Kan? Oke, masukin persamaan Lagrange-nya, nanti dapat turunan pertama dari theta dot. Tinjau Lagrangian tadi, theta dotnya ada di mana? Nah, yang ada theta dot itu ada di sini nih, teman-teman. Yang ada theta dot itu di sini doang kan? Berarti di sini nggak ada sekarang theta dot. Berarti yang di sini bakal sama dengan 0. Nah, turunan terhadap theta dot di sini, karena ini kuadrat, berarti duanya jadi koefisien. Jadi 2/2 dikali M dikali L kuadrat theta dot. 2/2 itu hasilnya 1, berarti turunan terhadap theta dotnya sama dengan M dikali L kuadrat dikali theta dot kuadrat. Ya. Jadi ini turunan terhadap theta dotnya itu ya, teman-teman. Ya kan? Coba teman-teman lihat di atas di sini. Sorry. Oke. Nah, teman-teman tadi lihat, jadi turunan pertama terhadap ini itu adalah M L kuadrat theta dot. Kemudian turunan pertama dari sorry, ya tadi udah kita dapetin, kita turunkan terhadap waktu sekali lagi, sehingga nanti dapat eh bentuknya kayak gini ya, teman-teman. Ini ketika kita udah turunkan terhadap waktu. Ini yang udah kita turunkan terhadap waktu. Kemudian kita cari yang terhadap tetanya doang nih. Kita lihat Lagrangiannya lagi. Tetanya ada di mana? Nah, ini tidak ada teta, ini ada teta. Sedangkan di sini nggak ada. Sini nggak ada. Ya udah, yang nggak ada berarti itu udah otomatis sama dengan 0. Berarti yang ada tetanya di sini kita turunkan terhadap teta. Tetanya pangkat 2, berarti 2-nya jadi koefisien 2/2 KL kuadrat teta. Berarti kita turunkan, berarti hasilnya jadi K minus K ya, ini karena minus di sini, minus K L kuadrat teta. Makanya di sini untuk turunan terhadap tetanya yang pertama itu ada minus K L kuadrat teta. Kemudian selanjutnya di sini ada setengah MGL teta kuadrat. Nah, ini teta kuadrat lagi. Ya, kuadrat, karena pangkatnya kita jadiin koefisien lagi, jadi 2/2 dikali M dikali G dikali L dikali teta. Tetanya jadi pangkat 1. Makanya di sini ada muncul plus MGL teta. Yang ini ya. Oke. Ini ada muncul di sini. Nah, sehingga persamaan Lagrange itu menjadi, kita masukin yang d per dt dari 2L per teta dot. Nah, ini hasilnya ini dikurangi dengan yang ini. Nah, karena ini tadinya positif, kita kurang jadi negatif kan bentuknya. Jadi yang ini negatif. Karena ini tadinya minus, kita kurangi jadi hasilnya positif. Nah, sehingga bentuk akhir dari persamaan Lagrange itu seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita udah dapat persamaan Lagrange, terus di C itu kita nggak ditanyain persamaan geraknya. Ya udah, dari persamaan Lagrange yang kita dapat, kita otak-atik kayak tadi. Pertama di sini bagi kedua ruas dengan M, yang ML kuadrat teta dot kuadrat dikurangi MGL teta ditambah KL kuadrat teta itu dibagi M semua.
dapat L kuadrat theta dot dikurangi dengan GL theta, ya ini dari sini GL theta ditambah K per M L kuadrat theta. Kenapa jadi K per M? Karena di sini nggak ada M ya di sini. Oke, selanjutnya dibagi dengan L kuadrat. Semua ruas dibagi dengan L kuadrat. Yang di sini dibagi L kuadrat, yang theta dot kuadrat ini jadi theta dot 2, tidak double dot doang. Kemudian yang GL theta dibagi L kuadrat jadi G per L theta. Kemudian yang K per M L kuadrat theta dibagi L kuadrat jadi K per M theta. Nah, kita dapat bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kalau udah dapat bentuk seperti itu ya kita tinggal buat theta double dot sama dengan, ya udah, bentuk akhirnya yang kita dapat untuk persamaan geraknya itu adalah ini. Theta double dot sama dengan G per L theta dikurangi K per M theta, atau tetanya kita keluarkan jadinya theta double dot sama dengan theta dikali G per L dikurangi K per M. Itu untuk persamaan gerak sistem tersebut. Nah, dari sini ada yang mau teman-teman tanyain untuk soal nomor 3. Nah, kan kalau ada teman-teman tanyain, kalau aman, aku bakal lanjut soal terakhir ya, karena ini tinggal 12 menit lagi. Oke, aku anggap aman ya teman-teman. Oke, karena aman, aku lanjutin. Jadi nomor terakhir ini adalah soal terkait dengan kalkulus variasi ya. Nah, di soal kalkulus variasi ini, ntar ya, aku scroll dulu ke bawah. Sorry, agak ngelag. Nah, ini soalnya adalah suatu kurva memberikan rumus lintasan. Nah, ini agak enggak, sorry. Oke. Ini untuk soal yang nomor 4 atau soal terakhir itu terkait dengan kalkulus variasi. Soalnya itu suatu kurva memberikan rumus lintasan 2πds sama dengan 2πx dikali akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Oke, nah ini penyelesaiannya ya teman-teman. Jadi ya ini sebenarnya soal belum ke aplikasinya untuk soal UTS yang ini karena ini masih basic seperti yang soal-soal di awal. Oke, pertama teman-teman harus uraikan dulu. Teman-teman tulis aja lagi fungsi kurvanya, yaitu 2πds. Oh, ini sama dengannya hilang ya teman-teman. Ya, hapus tadi. Nanti aku perbaiki lagi. Nah, teman-teman tulis kayak gini. Hal yang pertama teman-teman lakuin itu adalah kita kan ada 2pi di kedua ruas, berarti kita 2pi-nya bisa kita coret langsung aja, sehingga ds-nya sama dengan x1 plus y aksen kuadrat dx. Nah, selanjutnya kita buat integralkan kedua ruas ini. Ya, kita integralkan ds. Kalau kita integralkan ds, yang ini integralkan, yang ini diintegralkan, nanti integral ds itu jadi sama dengan s, kemudian integral dari ruas kanan itu sama dengan ini. Integral x1 sampai x2 karena dia dx, makanya di batasnya x1 sampai x2, dikali x, dikali akar 1 plus y aksen kuadrat, di kuadrat ya. Nah, kalau udah bentuk kayak gini, berarti kan ini udah bentuk basic dari soal yang biasa kita dapatkan. Artinya, ya kita tinggal tentukan f-nya, atau fungsi f-nya. Nah, berarti biasanya yang jadi f itu adalah fungsi yang di dalam integralnya itu. Dimana fungsi yang di dalam integralnya itu sama dengan x dikali akar 1 plus y aksen kuadrat. Berarti f-nya ini ya. Dimana f-nya itu adalah sebagai fungsi dari x, sebagai fungsi dari y, dan juga y aksen. Kalau udah dapet fungsi f-nya, ya udah kita masukin ke persamaan Euler-Lagrange. Ini sama kayak mirip kayak tadi ya, persamaan Euler-Lagrange-nya. Dia udah kepotong lagi, itu do f per do y aksen ya. Do f per do y aksen minus do f per do y doang sama dengan 0. Kalau udah kayak gini ya, kita cari satu-satu lagi kayak tadi. Pertama aku mau cari yang do f per do y aksen dulu. Berarti kita turunkan si fungsi f ini yang tadi di atas terhadap y aksen. Nah, kalau aku tulis bentuk lainnya itu kan berarti ini sama aja kayak x dikali 1 plus y aksen kuadrat pangkat setengah kan. Nah, kalau bentuknya kayak gini ya berarti kita turunkan pangkatnya dulu kayak tadi ya. Kita turunkan pangkatnya dulu, setengah itu jadi konstanta atau koefisien. Kemudian 1 plus y aksen kuadratnya tetap, namun pangkatnya berkurang 1. Setengah min 1 itu sama dengan minus setengah. Terus kemudian kita turunkan juga yang di dalam kurungnya. Karena ada y aksen kuadrat di sini, kita turunkan y terhadap y aksen, berarti kan jadi 2y aksen kan. Makanya di sini muncul 2y aksen. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah x
per 2, ini di setengah ini X per 2, 1 plus Y aksen ini kuadrat ya, nambahin kuadrat. Terus kemudian pangkatnya jadi minus setengah, dan itu ada 2Y aksen. 2Y aksen itu adalah turunan dari yang di dalam kurungnya ini. Y aksen kuadrat. Nah, ini tinggal dicoret ya, akan ada 2 per 2. Berarti nanti hasil akhirnya itu sama dengan 2 per 2 Y aksennya itu sama dengan X dikali Y aksen dikali 1 plus Y aksen kuadrat pangkat minus setengah. Nah, minus setengah itu kan berarti ada akar, tapi minus artinya di bawah akarnya. Berarti nanti bentuk akhirnya itu seperti ini. Untuk bentuk lain dari 2 per 2 Y aksen. Itu seperti ini. X Y kuadrat, X Y aksen per akar 1 plus Y aksen kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari turunan terhadap Y-nya. Di F itu dia tidak mengandung variabel Y ya, teman-teman. Dia hanya ada X dikali akar 1 plus Y aksen kuadrat. Berarti turunan terhadap ininya sebenarnya 0 terhadap Y-nya. Oke. Kalau udah kayak gini, ya teman-teman tinggal substitusi aja nilai yang sudah teman-teman dapat ke persamaan Euler-Lagrange. Di mana tadi kita persamaan Euler-Lagrange itu d per dx dari do f per do y aksen dikurangi do f per do y itu sama dengan 0. Nah, substitusinya masukin nilai do f per do y aksen sama do f per do y-nya. Nah, masukin kita dapat bentuk d per dx dari x y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, dx yang di sini kita pindah ruaskan ke arah kanan. Berarti di sini tinggal dx y aksen dibagi dengan akar 1 plus y aksen kuadrat itu sama dengan 0 dx. Nah, kemudian kalau udah bentuknya kayak gini, kita integralkan ya teman-teman. Integral dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat yang luas kanannya itu ada integral 0 dx. Nah, kalau udah seperti ini, nanti dapat bentuknya itu adalah integral dx x y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat itu adalah fungsi itu sendiri. Kayak tadi integral ds kan hasilnya s, berarti integral d bla 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 ini berarti hasilnya ini kan. Ini juga kan maksudnya. Nah, namun bentuk integral 0 dx itu biasanya hasilnya adalah vektor konstanta. Kalau bentuknya itu selain 0, misalnya 1 dx, 2 dx, dan seterusnya, itu bakal jadi x ataupun x kuadrat dan seterusnya. Namun karena di sini 0, berarti dia akan menjadi suatu konstanta. Tapi kita nggak tahu konstantanya itu berapa. Makanya di sini aku tulis konstantanya itu sama dengan C1. Oke. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Dapat bentuk seperti ini. Ada x kuadrat, kemudian dikali y aksen kuadrat, dibagi akar ini jadi dikuadratkan jadi hilang akarnya. Jadi tinggal 1 plus y aksen kuadrat itu sama dengan C1 kuadrat. Karena yang ini juga dikuadratkan ya ruas kanannya, teman-teman. Kemudian kita pindah ruaskan nih, yang 1 plus y aksen kuadratnya ke ruas kanan. Jadi bentuknya kayak gini, ada x kuadrat dikali y aksen kuadrat sama dengan C1 kuadrat dikali dengan 1 plus y aksen kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, kita pecah aja yang C1 kuadrat ada di dalam kurung 1 plus Y aksen kuadratnya. Kita pecah, nanti didapat bentuknya jadi C1 kuadrat ditambah C1 kuadrat Y aksen kuadrat. Di sebelah kirinya ada X kuadrat Y aksen kuadrat. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita pisahkan yang ada Y aksen kuadratnya ke satu ruas. Misalnya di sini dipilih ke ruas kiri ya, teman-teman. Jadi di sini bentuknya jadi X kuadrat Y aksen kuadrat dikurangi C1 Y aksen, sorry, ini C1 kuadrat ya. C1 kuadrat Y aksen kuadrat sama dengan C1 kuadrat. Jadi yang tersisa di ruas kanan cuma C1 kuadrat doang. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, karena kedua ini sama dengan apa, sama-sama ada Y aksen kuadrat, berarti aku keluarkan Y aksen kuadratnya. Nanti aku dapat bentuk Y aksen kuadrat dikali dengan X kuadrat minus C1 kuadrat, itu sama dengan C1 kuadrat. Nah, kemudian aku buat Y aksen sama Y aksen sama dengan Y kuadrat aksen sama dengan. Jadi di sini jadi Y aksen kuadratnya itu sama dengan C1 kuadrat per X kuadrat minus C1 kuadrat. Oke. Nah, kita akarkan kedua ruas. Nah, di sini aku ngambil akar yang positifnya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tulis plus minus akar ini atau cuman plusnya doang. Nah, di sini aku cuma ambil yang positifnya aja. Berarti ya aksen sama dengan akar C1 kuadrat per X kuadrat minus C1 kuadrat. Nah, atau yang C1 kuadrat di atas bisa kita akarin, hasilnya jadi C1. Sehingga C aksen ini bisa sama dengan C1 per akar X kuadrat minus C1 kuadrat ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita tahu bahwa bentuk Y aksen itu adalah dy per dx kan. Ya udah, kita balikin bentuk ini ke bentuk awalnya. Berarti dy per dx sama dengan C1 per akar X kuadrat minus C1 kuadrat. Nah, udah kayak gini, teman-teman tinggal pindah ruaskan nih. Yang dy apa ya, dy per dx-nya. Dx-nya pindah ruas ke kanan. Berarti dy sama dengan C1 per akar X kuadrat minus C1 kuadrat.
dx. Oke. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas. Integralkan dy, jadi hasilnya nanti y. Kemudian integral ruas kanannya jadi integral C1 per akar x kuadrat minus C1 kuadrat dx. Kemudian kalau udah kayak gini, berarti yang ini kan y sama dengan kan. Nah, ini integralnya agak rumit nih, karena x kuadratnya ada di dalam akar dan itu di bawah posisinya. Nah, aku pakai metode integral substitusi ya teman-teman. Ada beberapa metode integral yang mungkin bisa teman-teman pakai, dan itu bebas, teman-teman bisa pakai yang mana aja. Tapi di sini aku pakai cara yang paling mudah ya teman-teman. Karena mungkin ada beberapa cara yang mungkin lebih akurat, bisa pakai apa, substitusi yang bentuknya trigonometri atau integral apa gitu ya. Itu bebas, teman-teman boleh lakuin apapun. Tapi di sini aku pakai metode integral substitusi. Nah, di sini aku misalin bentuk akar yang di bawah ini itu sama dengan U. U sama dengan akar X kuadrat minus C1 kuadrat. Nah, berarti kan di sini bentuknya jadi X kuadrat minus C1 kuadrat pangkat setengah kan. Nah, kemudian berarti kita cari turunannya terhadap X nih sekarang. Du per dx berarti sama dengan, kita turunkan ini, berarti setengahnya jadi koefisien, jadi 1/2 di sini. X kuadrat minus C1 kuadratnya tetap. Nah, setengahnya itu berkurang 1 pangkatnya. Jadi setengah min 1 hasilnya minus setengah. Kemudian turunan dari X kuadratnya itu di dalam itu adalah 2X. Makanya di sini muncul 2X ya teman-teman. Nah, ini bisa dicoret duanya, karena sama-sama bisa dicoret. Berarti nanti hasil akhirnya dari du per dx itu sama dengan x per akar x kuadrat minus C1 kuadrat. Dan ini bentuknya du per dx. Berarti kalau misalnya kita pengen tahu du-nya, du sama dengan x per akar x kuadrat minus C1 kuadrat dx. Atau kalau bisa kita carinya dx, karena di integralnya itu ada dx, berarti kita butuhnya dx kan. Ya udah, kita buat dx sama dengan. Jadi dx-nya sama dengan akar x kuadrat minus C1 kuadrat per x du. Ya udah, ini kita tinggal substitusi aja ya. Nah, namun biar lebih gampang, kita lihat di sini. Tadi di awal, aku misalin U itu sebagai akar X kuadrat minus C1 kuadrat nih. Berarti yang ini kan sebetulnya sama kan? Ini kan U ya. Yang akar X kuadrat minus C1 kuadrat itu dia sama dengan U kan? Berarti dx-nya itu sama dengan ini ya teman-teman. U per X du. Nah, ini yang aku bakal substitusi ke si integralnya. Berarti nanti tinggal ubah aja ya. Jadi C1-nya tetap C1 per U. Karena tadi akar X kuadrat minus C1 kuadrat itu aku misalin U. Berarti C1 per U dikali dx. Dx-nya tadi apa di sini? Dx-nya itu kita dapat bahwa dx-nya itu sama dengan U per X du. Berarti di sini ada U per X du. Karena di bawah ada U, di atas ada U. Aku coret. Berarti U-nya kecoret semua. Yang tersisa hanya integral C1 per X du. Karena C1 per X itu dia bukan variabel U, berarti bisa kita keluarkan karena dia dianggap sebagai konstanta kan. Berarti C1 per X dia dikeluarkan dari integralnya. Jadi C1 per X dikali integral du. Integral du adalah U plus C2. Karena ada konstanta baru di sini muncul. Berarti nanti hasilnya adalah Y sama dengan C1 per X U plus C2. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi U-nya ke bentuk yang kita misalin tadi. Berarti Y-nya itu sama dengan C1 per X dikali dengan akar X kuadrat minus C1 kuadrat ditambah dengan C2. Ini adalah jarak terpendek atau lintasan terpendek. Ini lintasan terpendek yang bisa dilalui pada kurva tersebut. Aku langsung aja pada kurva tersebut. Oke. Oke, jadi ini untuk jawaban akhir dari persoalan nomor 4 ya, karena kita disuruh nyari lintasan terpendek, dan ini lintasan terpendeknya. Nah, hasil integralnya mungkin bakal berbeda-beda ya dengan metode yang berbeda, tapi ini juga udah tepat gitu, karena kita pakai metode integral substitusi. Oke, semua soal udah kebahas teman-teman, dan ini juga udah jam 11 di 1. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 4, atau mungkin bisa nanya apa, bisa teman-teman tanyain juga dari nomor yang lain gitu, yang nomor atas tadi, dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya ada, boleh teman-teman tanyain, karena uh, biar lebih clear di sini. Oke, ada yang mau ditanyain juga teman-teman? Oke, kalau aman, mungkin sekian ya pemaparan BBF untuk malam hari ini. Aku ucapin terima kasih ke teman-teman yang udah nyempetin buat join, atau mungkin teman-teman yang nonton record. Kalau misalnya teman-teman rasa ada yang keliru dari apa yang aku kerjain, nanti boleh teman-teman revisi aja. Silahkan, karena aku juga masih belajar di sini.
Ini itu aja mungkin dari aku kembaliin lagi ke Jatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini bakal di-share ya teman-teman buat cara-caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Ajat karena telah memaparkan materi BBF pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti BBF dari awal sampai malam hari ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Ajat dapat kalian pahami, baik yang menonton secara langsung di Zoom ini ataupun nanti yang menonton secara record. Oke, dari saya dan tim sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.